Muhammadiyah tidak kunut. Tidak kunut ada dalilnya. NU kunut, ada dalilnya juga Nabi kunut. Nah sekarang mana yang salah? Loh, ya tidak ada yang salah, sama-sama dilakukan Nabi kok, tinggal memilih. Mazhab itu dari kalimat izhab, memilih. Oh ini loh Nabi pernah kunut. Oh ini loh Nabi tidak kunut. Milih yang mana? Oh saya milih yang kunut, ya silakan. Nabi kan kunut. Oh saya milih tidak kunut, tidak masalah. Nabi juga tidak kunut. Tidak selamanya kunut gitu loh. Ibaratkan gini, saya dengan Dewa mau pergi ke Makassar. Kan tujuan Makassar kan, Dewa mau naik pesawat apa terserah, saya naik pesawat apa terserah. Yang penting sama-sama naik pesawat, sama-sama nyampe ke sana. Oke lah. Bisa saya bicara dulu Bang untuk menjelaskan perbedaannya. Bisa saya bicara Bang. Bang, nggak usah mengajarkan kami. Tadi Bapak sampean itu dari Muhammadiyah, pengurus bukan dia? Maksud saya gini loh Bang, bisa saya bicara saya tanya coba sebentar. Jelaskan perbedaan gitu loh Bang. Sebentar. Aja. Muhammadiyah itu Bapak Palomo tadi mengatakan adalah Muhammadiyah. Yang saya tanyakan dia pengurus atau bukan di situ? Karena di kami pun orang Kristen ini dulu. juga Bang, ada juga perbedaannya gitu loh. Iya, baik ya sudah. Sekarang Bapak ente itu Muhammadiyah. Itu pengurus atau bukan di sana? Di Muhammadiyah. Saya kan mau bertanya, cuman ya Bang, tadi aku sudah bertanya. Bang, percaya nggak? Ini kadal ini orang. Kadal mau percaya nggak? Ini kadal ini orang. Kafir dari lahir, bapaknya pun kadal ini. Jadi begini Pak Lomo, Anda mau menerima penjelasan Ustaz Tata itu dari Anda. Nah sekarang sampaikan kepada kami apa perbedaannya. Ini baru agama, bukan organisasi nih Pak. Oneness dengan tuntung atau Tritunggal. Sama kitab berbeda Tuhan. Kitabnya sama loh, tapi Tuhannya berbeda. Silakan coba Pak. Bukan Bang, yang gue tanya bukan itu. Nah itu baru perbedaan Pak, antara oneness dengan tuntung itu berbeda Pak. Kalau Muhammadiyah dengan NU itu tidak ada perbedaan Pak. Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Nah kalau tuntung Pak, tuntung kitabnya sama, Tuhannya beda. Abang kasih aku dulu ngomong menjelaskan. Ya, silakan. Aku bukan mau mengarah sana bukan. Saya memberikan perbandingan Pak. Yang aku rasakan ada perbedaan gitu loh Bang. Ada yang mantap. Kalau dituntung dengan oneness apa yang Anda rasakan Pak? Biarin dulu. Jangan ke sana dulu. Oke, biarin. Oh nggak mau dia. Saya kan udah bilang, saya keturunannya orang Islam, opung saya itu Islam, Muslim. Ya silakan, yang mau ditanyakan apa langsung? Nah, begini loh Bang, kalau bapak tua saya itu perempuan, mama tua saya lah ya datang ke rumah kami, kan saya orang Islam, dia kan orang Islam, saya Kristen. Jadi kalau mama tua saya itu datang ke rumah saya, dia sholat di sana nggak jadi masalah. Tapi ada yang lain melarang gitu loh Bang, kamu kok sholat di rumah orang Kristen kau katanya. Tapi kalau bapak Muhammad tua saya sholat di sini kan mendukung gitu, nggak jadi masalah. Bahkan ada yang tidak bermasalah, ada yang bermasalah. Itu yang tanya. Orang yang bermasalahkan itu apa dasarnya? Katanya nggak boleh kan, sholat di rumah kafir. Katanya kata-kata itu harus ada dalilnya. Orang itu bilang kok, makanya aku tanya. Ya makanya mungkin ada patung kali, Bang. Saya jawab. Kamu cuma oknum. Kamu cuma oknum di bawah. Seharusnya kamu nanya apa perbedaan. Kok ini mengatakan boleh, kok yang satu mengatakan tidak boleh. Oke, itulah maksudnya. Apa coba jelaskan apa? Makanya yang tidak memperbolehkan itu berarti dia tidak tahu. Di dalam Islam itu mau sholat dimanapun ya, asalkan jangan tempat-tempat yang dilarang. Yang penting syaratnya suci, ya pakaiannya, badannya, tempatnya. Walaupun di rumahnya orang Kristen tidak masalah. Mantap. Yang penting kan nanti kan ada sajadah atau ada pakai kerdus sudah apa-apa. Yang penting suci. Betul. Nah terus yang mengatakan melarang itu, jangan kamu katakan itu Muhammadiyah, gak ada. Kalau masalah kayak gitu itu namanya itu usul udah pokok, tidak mungkin berbeda kalau dalam hal agama.
Kecuali di Inilah yang gereja. aku mau, Bang. nggak Inilah boleh. yang aku tanya tadi. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Kan sekarang kan udah Bang. tahu kan. Ya makanya yang mengatakan tidak boleh itu. Yang tidak tahu kan begitu. Makanya yang mengatakan tidak boleh itu mungkin dia tidak tahu. Oh, masa saya ilmunya Kristen. Baru mantap. Itulah yang aku mau. Itu Kalau masalah bukan mencari ini tadi, permasalahan di sini. yang saya tidak setuju itu, tunggu, yang tidak setuju itu kalau dibentur-benturkan Muhammadiyah dengan apa? Enggak, wong mereka itu loh satu nasab, gurunya sama, ilmunya sama. Makanya kalau kita pakai urutan itu bersambung di Maulana Ishak, dua-duanya ini ibaratkan keturunan Rasulullah dua-duanya ini. Misalnya kayak Hashim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Maulana Ishak. Kalau ke Ahmad Dahlan bin Abu Bakar bin Ilyas bin Sulaiman bin Murtado bin Damang Kapindo bin Kiai Damang bin Damang Sepisan bin Gerbek bin Maulana Ishak. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan bertemunya di Maulana Ishak ini. Maulana Ishak ke atas sampai ke Rasulullah. Jadi jangan dibenturkan, sama. Pak Dalbo, si Arbayin tolong diturunkan. Takutnya dia Oke menghujat. lah. Dia menghujatnya di bawah. Menghujatnya di bawah. Takutnya dia Oke lah Bang ya. Terima kasih informasinya. Saya bukan bermaksud sesuatu yang bukan-bukan. Sebentar, ya. Pak. Sebentar Bapak mau menyampaikan juga perbedaannya antara tuntun dengan Wanes supaya kita paham juga Pak. Oh itu panjang perbedaannya itu Bang. Ya silakan kami dengarkan Pak. Karena Tritunggal itu kan mengakui Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau mereka itu tidak mengakui ada anak gitu loh, atau mereka itu langsung mengatakan Yesus itu Allah, bukan. Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah itu ya firman-Nya gitu loh Bang. Jadi kadang-kadang Baik, ini Pak pertanyaan saya Pak, kok bisa-bisanya mereka berbeda Pak, padahal kitabnya sama? mungkin pengetahuan mereka nggak sampai ke sana Bang. Cuman mau kita bilang. Kan itu bukan organisasi Pak, tentu ada yang salah. Ya biarlah Kalau mereka kita yang rujukan di salah. ajaran Biarlah mereka Kristen yang ya, salah, kalau di Islam tentu semuanya salah deh, karena mentuhankan Yesus. Nah di sini oneness dengan tuntung ini perbedaannya tentang Tuhan. Ada yang mentikakan Tuhan, ada yang mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Kira-kira Pak, yang mana benar di situ Pak? Yang benar, kalau menurut saya yang benar, ya Tritunggal lah Bang. Tritunggal. Kira-kira pernah tidak Yesus mengajarkan Tuhan itu Tritunggal Pak? Sebenarnya sih kalau Yesus mengajarkan Tritunggal tidak. Cuma kan Tidak. di dalam Alkitab mengatakan ada Allah, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi satu hakikat, tiga pribadi gitu loh Pak. Sama seperti kita manusia ini loh. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tetapi mereka ini berpisah-pisah Pak. Di mana satu hakikatnya kalau mereka ini berpisah-pisah? Ya biar aja mereka begitu. Cuman mau kita bilang. Iya. Satu hakikatnya di mana Pak? Hah? Satu hakikatnya di mana kalau mereka ini berpisah-pisah dengan wujud berbeda? Memang sudah tercatat Bang, harus ada yang demikian. Coba Sudah ketika tercatat Yesus itu, dibaptis, harus ada yang Roh Kudus demikian. berupa burung merpati Pak. Itu kan simbol Bang. Itu kan namanya Oh, simbol. aja. Ibaratnya gini loh Bang, Yesus itu kan sering mengatakan perkataan itu pakai umpama gitu loh. Yesus itu kan mengatakan bukan langsung, karena orang dulu kan masih belum mengerti sesuatu banyak gitu kan. Jadi Yesus itu selalu mengatakan perkataannya dengan umpama gitu loh. Yesus itu mengatakan banyak mengatakan seperti umpama, nggak langsung dia seperti tembak seperti pak. Ya kalau umpama itu Pak, ketika Yesus dibaptis ada tidak perkataan perumpamaan di situ? Itu nengok situasinya Bang, situasi dan kondisinya itu diumpamakan gitu. Seperti Tidak, saya tanya apakah ada di situ dikatakan perumpamaan? memang nggak ada memang. Jadi dari mana Anda mengatakan itu bahasa perumpamaan? Bukan itu yang saya katakan bahasa perumpamaan. Yesus sering mengatakan berbahasa. Betul, saya paham itu. Kadangkala dia menggunakan kata-kata kias.
Iya. Tetapi ada juga kadangkala dia berkata langsung. Bahkan dia berkata jujur, tidak menggunakan lagi kata kias. Iya, betul. Nah, ketika dia mengatakan tidak berkata kias lagi, bahkan dia katakan untuk hidup yang kekal, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya bukan dua-duanya, apalagi tiga-tiganya. Iya, memang betul, Allah satu, Esa. Satu. Lalu bagaimana Anda mengatakan Allah Putra, Allah Roh Kudus? Sedangkan di Yakobus 2:19, setan pun percaya, iblis pun percaya kalau Allah itu satu. Iya, betul. Tapi Berarti tingkatannya ini Anda melebihi dari iblis. bukanlah, enggak. Nah, itu dasarnya di Yakobus 2:19. Melebihi dari iblis, abangnya dilucu. Nah, itu Yakobus 2:19. Anda mengakui Allah itu ada tiga. Allah bukan tiga, Bang. Allah itu Allah satu. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sumbernya semua dari Allah. Sama seperti tubuh kita ini loh, Bang. Yang menghidupkan kita itu kan roh. Roh tanpa tubuh mati. Itu betul. Iya. Tapi Anda harus pahami, tubuh tanpa jiwa, roh yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah roh ciptaan. Hah? Termasuk roh yang ada di dalam tubuh Yesus. Aduh. Ya, Jangan Bang. adu, Oke lah, Pak. selamat pagi lah ya. Coba Oh, kita kok share selamat semua. pagi, Pak. Beres Pak, beres pertanyaan saya yang tadi Pak. Bapak tadi mengatakan orang tuanya adalah Muhammadiyah. Yang Iya, saya betul, tanya, dia pengurus betul. Muhammadiyah atau bukan? Pengurus Muhammadiyah atau bukan? Orang tua saya mengatakan mereka Muhammadiyah, Bang. Oh, berarti dia bukan pengurus. Dia ustadz. Percaya nggak seorang ustadz bisa murtad, dia paham yang namanya Al-Quran? Bisa dibuktikan kepada kami orang tuanya mana Pak? Bisa Udah dibuktikan nggak Pak? Udah meninggal. Udah meninggal. Terus cara Bapak untuk membuktikannya itu gimana Pak? Kalau orang tua Bapak itu ustadz? Atau enggak ada nggak peninggalan apa gitu? Ada. Sampai Coba saya masih ada aku Islam kok. Tolong Udah, saya masih dibesarkan. ada Islam. Padahal Bo dibesarkan padahal Bo. Kita pengen tahu dia. Bapaknya benar nggak ustadz? Kenapa? Coba kita pengen tahu supaya bisa membuktikan benar kalau orang tua ente itu ustadz. Apa yang bisa dibuktikan coba? Powernya masih 50, Pak Dewa. Oh gitu. Jadi begini Pak ya, ketika berdiskusi itu nggak usahlah tipu-tipu seperti itu Pak ya. Memang iya. Orang melakukan aku nggak statement pernah itu apa gampang Pak. adanya aku ngomong Orang apa. mengaku-ngaku, orang mengaku-ngaku itu mudah Pak, mengaku-ngaku. Siapapun boleh. Pak Tahta boleh nggak mengaku kalau Pak Tahta ini adalah keturunan Nabi Muhammad? Boleh Pak. Bapak boleh nggak mengaku Palomo adalah keturunan Firaun? Boleh Pak, mengaku-ngaku. Tetapi yang ditanyakan di sini pembuktian Pak. Bukti yang bicara, jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti itu namanya dongeng. Ya, kalau saya bisa memastikan orang tua Bapak itu kadal Pak, kafir dari lahir, sama seperti ente, kadal juga, kafir dari lahir. Nggak usah berbohong seperti itu. Oke Ya. lah, kalau begitu nggak apa-apa, Bang. Saya nggak mau panas itu. Saya nggak mau panas. Iya. Apapun yang Abang bilang, yang saya katakan ini betul. Kalau memang Abang nggak percaya, itu Bapak udah saya masih ada. Sering dia sholat di rumah saya. Bahkan kami kadang-kadang kalau di Katanya Saya sudah nggak nanya mati. itu Pak. kami masih Nggak- ingat. nggak itu Nam, pamannya. udah azan, sholat lah. Oh iya. Jadi Pamannya, kami nggak tapi pernah saya nggak bentrok percaya, masalah Pak. agama. Ya, saya nggak Makanya percaya Pak. saya Apalagi tanya, ketika mendapatkan informasi dari orang kafir seperti Bapak, saya nggak akan percaya. Nggak akan Ya percaya udah, nggak kecuali percaya, kalau nggak Bapak apa-apa, bisa nggak ada yang membuktikan. maksa kok. Nah, baik kalau sudah tidak apa-apa, Iya, ya sudah nggak apa-apa. selesai ya. Selesai ya. Ya, alhamdulillah Iwan Bila ya. Ternyata Pak. pengakuan dia yang mengatakan bapaknya itu adalah seorang ustadz, bapaknya itu adalah Muhammadiyah, tidak bisa dibuktikan sama sekali di sini. Kita penasaran pengen buktinya, tetapi ternyata tidak ada sama sekali pembuktiannya. Baik, mungkin itu saja. Siap, silakan. Kalau mau keluar silakan. Oke Bang. Terima kasih ya. Saya udah diizinkan di sini. Semoga Room ini makin jaya di ke depan dan saya pun berharap jangan ada di antara kita yang sakit hati. Ya, makasih Pak. Nah, Oke. semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Dulu aku belum ngomong. Tunggu dulu. Ini ada Presiden Burundi. Bang, kalau Bapak Anda Muhammadiyah di mana pengurus mana Bang? Hah?
Di mana? Pengurus mana? Daerah mana? Gak usah lah dibilang itu bang, daerah Tapsel sana bang. Enggak. Soalnya saya aktif bang. Saya klik satu kali ini langsung lihat nama-namanya bang. Orang tua saya meninggal udah 75 tahun, masa dia masih, Oh, udah masih hidup. udah meninggal? Daerah mana bang? Dia dulu kan masih anak muda itu, masih belum menikah. Daerah mana bang? Daerah Tapsel, Apa? daerah Tapsel sana, Spirok sana. Oh daerah sana, berarti anda nggak di sana dong? Mana sih? Memang saya nggak di sana lagi sekarang. Anda pernah diajarin nggak? Siapa pendiri Muhammadiyah? Gak pernah saya diajari bang, orang tua saya udah meninggal kok. Cuma Masa pendiri Muhammadiyah nggak tahu bang? yang sering saya tahu, kadang-kadang kalau saya ngomong kan bapak udah saya masih ada, saya tanya kadang-kadang sekali-sekali gitu loh. Bang, masa pendiri Muhammadiyah abang nggak tahu? Gus Dur gitu. Gus Dur. Aduh. Namanya aku nggak tahu, cuman ya bang, Oh, ya. kan nggak tahu. Ya sayang banget loh orang tua anda nggak ngajarin anda gitu loh. Memang nggak diajari orang Berarti juga. antara orang tua dan anak nggak ada chemistry bang. Dia nggak pernah mengajari kami masalah itu karena kami nanti takut bentrok gitu loh. Karena di rumah kami itu damai, mau Islam mau Kristen damai kami. Bus, orang keluarga kayak apa itu bang? Hah? Keluarga kayak apa itu bang? Dalam rumah ada yang makan babi, ada yang enggak, ada yang ke gereja, ada yang ke masjid. Gimana itu bang? Gini loh bang, Ada yang disunat, ada yang kagak. saya kasih tahu ya bang, orang tua nenek saya itu dari bapak itu Muslim dari Muhammadiyah, dan nenek saya dari perempuan pun Muslim, itu diambil dari selatan sana gitu loh. Jadi ketika bapak saya masuk Kristen, orang tua saya sudah berkeluarga, termasuklah anaknya yang masih kecil-kecil dulu. Kami diajarin nggak boleh bentrok masalah agama, karena agama yang ada di Indonesia semua pendatang. Makanya Kalau anda sendiri apa bang agamanya? Hah? Kalau anda sendiri agamanya apa? Siapa? Ya anda lah. Ya Kristen saya. Oh Kristen. Iya, dari tadi sampai Kristen kok. Oh Kristen itu apa sih bang? Hah? Kristen itu apa sih? Kristen diambil dari kata Kristus. Maksudnya tujuan artinya? Ya pengikut Yesus. Oh pengikut Yesus. Iyalah. Kalau Yesus itu untuk siapa? Ya untuk orang yang percaya kepadanya lah. Mana ada? Hah? Katanya untuk percaya kepadaku. Siapa? Yesus itu diutus kepada bangsa apa aja? Semua bangsa. Dari mana semua bangsa bang? Hah? Baca aja di Alkitab. Ada. Gak ada bang. Yesus itu untuk Bani Israel saja. Kan itu zaman dulu itu, zaman sekarang nggak. Zaman dulu udah diupdate. Udah diupdate ajarannya Yesus. Aduh, gawat. Dasar kucluk. Yesus nggak ada diupdate ajarannya. Awam gini kok gitu-gituin. Dan dari tadi udah bilang orang awam bang. Orang awam. Tanya apa sih? Abang Islam apa? Ya udahlah bang kalau awam. Dia itu yang tadi pertanyaan, bukan yang lain. Abang ini Awam tapi pertanyaannya seolah-olah menyerang. Yang kedua bukan menyerang, aku nggak menyerang Gitu. karena yang aku bilang tadi Gitu. kan, kalau di rumah Nah, kami sementara dia tidak pernah membahas. Kalau misalkan di dalam Matius 15 nomor 24, ini pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Jadi Roh Kudus itu melarang. mantap kali ya bagi Oh, seorang iya. muslim paham Alkitab ya kan. Oh, yoi dong, kami belajar di sini. Mantap Karena kali kami lah. Aku karena kami bangga tidak jadi- mau dikibulin, dikibulin sama orang seperti ente gitu. Nggak mau kami. Ya karena kami umat berakal, kami itu bukan domba yang bisa dikibulin. Intinya bang, semakin anda mempelajari Bible, pasti dijamin 1000% anda meninggalkan Kristen. Kenapa gitu? Ya karena di dalam kepalamu berbeda dengan ajaran Yesus. Tapi Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Nah, kamu datang menuhankan dia. Bagaimana ceritanya tuh?
Aku Gimana coba? Tuhan Nah, datang kamu mengutuhankan dia gitu. iya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah. Nah, Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Abang Nah. tahu nggak arti Tuhan sama Allah? Apa itu Tuhan dan Allah? Artinya apa? Hah? Aduh. Keluarin munya. Udahlah bang, abang mengartikan Tuhan sama Allah pun abang nggak tahu. Cuman mau diskusi. Tuhan itu gelar bang. Allah itu siapa? Hah? Allah itu siapa? Itu sembahan. Terus Yesus diapain? Dianggurin. Kalau sama Islam kan Allah itu kan nama kan. Kalau Terus Yesus itu dianggurin. Yesus dianggurin, nggak disembah. Hah? Terus Yesus nggak disembah, dianggurin. Loh, dia kan firman. Goblok. Baca dulu Udahlah. Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Oh, Yesus firman. Jadi daging. pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Wush, Allah itu firman. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kurang apa sih jelasnya, Bang? Oh, jadi yang mati di salib manusia. Ya manusianya. Terus Yesus bukan Tuhan dong. Gelarnya Yesus itu Tuhan. Gelarnya. Macam Jokowi, Bang. Jokowi bukan Jokowi yang presiden, presidennya Jokowi gitu loh. Terus Tuhanmu siapa? Tuhan yang kau sembah siapa? Hah? Yang kau sembah siapa? Ya Yesus Tuhan. Berarti Tuhanmu anaknya Maria. Aduh, abang ini. Ya bingung. Bingung. Iya. Bang, Langsung kena. Enggak, yang kau sembah itu Tuhanmu namanya anaknya Maria ya. Bukan aku bingung, abang bikin aku bingung gitu loh. Bukan Yesus aku punya bingung. Yesus punya ibu kandung enggak? Seakan-akan apa yang kuyakini selama ini. Bro. Abang bikin bohong. Dengerin dulu. Yesus itu punya ibu enggak? Hah? Yesus punya ibu enggak? Ya jelas punya ibu karena dia Punya manusia. ibu. Oke. Berarti Tuhanmu itu punya ibu. Hah? Tuhanmu punya ibu. Iya, betul. Tuhannya punya ibu. Karena dia lahir dari ibu. Iya, Cuman terus Bang ini. terus ibunya Tuhanmu Tuhannya siapa? Hah? Ibunya Tuhanmu Tuhannya siapa? Ya Tuhan. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Ya Tuhan. Siapa? Ya namanya Yesus. Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya. Lu Abang jangan begitu ngomong. Abang telusuri dulu silsilahnya bagaimana. Abang telusuri dulu silsilahnya bagaimana. Bagaimana dia menjadi manusia. Bagaimana si Maria itu jadi Tuhan punya silsilah. melahirkan dia. Iya, Bang, ya. Abang telusuri Jadi dulu. abang, Jangan langsung abang ke intinya. Jangan langsung ke sekolah. Jangan abang langsung kelas 6. Oh, jadi Tuhan punya silsilah ya, Bang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6 gitu loh. Abang langsung begitu sekolah langsung kelas 6. Cemana ya Bang ini? Ya terus Tuhanmu ada berapa? Hah? Tuhanmu ada berapa? Ada satu lah. Ya, siapa namanya? Yesus. Itu anak siapa itu? Anak Maria. Kenapa rupanya? Berarti Tuhanmu anak orang. Enggak. Tuhannya anak orang. Abang mau ibarat orang Batak bilang gini, abang mau menyuruh sari apa yang kuyakini nggak bakalan bisa loh Bang. Percayalah. Ini bener loh. Yesus itu punya ibu. Iya. Yang kau tuhankan itu adalah anaknya Maria namanya Yesus. Apanya yang salah? Iya. Jadi Tuhanmu punya ibu. Iya. Dari tadi kuyakan. Iya. Nah, Bunda Maria Tuhannya siapa? Yesus. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya. Iya. Kenapa rupanya? Ya mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus lah. Jadi lebih tua anak daripada ibu. Hah? Anak lebih tua daripada ibu. Di dalam hal itu iya. Di dalam hal itu ya. Di dalam Orang hal gila. itu ya. Di dalam hal itu ya. Itu akal rusak atau berfungsi tuh Pak kalau kita? Berfungsi. Jadi anak lebih tua dari ibu. Orang dia yang menumpang kok di dalam rahimnya. Bukan Menumpang. Bang, dengar dulu Bang. Iya, silakan, Bang. Dia dijadikan bukan dengan darah dan daging Bang. Bukan seperti kita ngentot dulu baru ini. Bukan. Iya.
abang makanya tadi abang jangan sekolah langsung kelas 6. Siapa Kelas 1 dulu baru kelas siapa 6. yang siapa yang Bagaimana dia memasukkan ya, siapa yang bagaimana memasukkan dia Yesus lahir dalam dari rahim Maria? Maria? Siapa yang memasukkan Yesus dalam rahim Maria? Nggak dikasih ngomong awak. Nah, iya saya macam panjang kali kau bang. Alah, Berapa bulan tuanmu dalam kandungan? nggak tahu aku. Oh nggak tahu. Siapa yang memasukkan Yesus dalam kandungan? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Ya tidurlah sana kalau nggak tahu. Abang jadi membuat aku bolot. Abang bikin aku bingung. Memang anda bingung karena menuhankan anak orang. Ngerti? Telusuri dulu macam mana Yesus itu. Bagaimana ceritanya masuk akalnya bang? Bagaimana Coba dengerin Yesus baik-baik. itu manusia. Di mana Yesus akal itu- sehatnya Di Al-Quran kalau itu kan ditiupkan anak dia, lebih Bang. tua dari ibu? Akal sehatnya di mana? Anda berakalnya di mana kalau Jadi anak? keluarlah yang ku pelajari ini sama abang. Dari mana akal sehatnya bang? Kalau anak lebih tua dari ibu, akal sehatnya di mana Dalam hal itu? itu iya. Kenapa rupanya? Anda Dalam hal sehat? itu iya. Di dalam hal itu ya. Dia memang iya karena dia bukan dilahirkan secara badannya, dia ditiupkan, dia dia menumpang gitu loh. Yang merawat Yesus waktu bayi siapa? Dia mamanya sama bapaknya. Nah, lebih tua mana Maria daripada bayi itu? Bayi itu karena dia bukan bayi, karena dia itu bukan bayi seperti yang bayi kita, Bang. Jadi bayi lebih tua dari ibunya. Bayi itu istimewa, bukan seperti bayi seperti kita. Bang. Abang paham nggak mengenai itu? Iya paham bang. Nah, kenapa Jadi abang bantah lagi? saya nggak bantah bang. Kalau abang udah paham, kenapa abang bantah lagi? Bayi Jadi lebih tua. Bayi Yesus itu bukan seperti bayi kita. Iya. Abang paham nggak di situ? Bedanya apa bang? Bedanya apa? Bedanya apa? Karena dia Tuhan. Oh bayi itu Tuhan. Iya. Oh jadi bayi Tuhan dirawat Apa sama. abang nggak baca orang Majus datang menyembah Yesus waktu anak? Iya. Jadi Ya bayi lebih tua daripada ibunya ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Tapi Iya, dia bayi sendiri yang begitu di dunia ini. Dia Tapi sendiri. kok Tuhan nggak bisa apa-apa bang? Nangis doang. Mencret, nangis, minta ASI gitu. Biarin aja. Oh Tuhan kayak gitu. Iya biarin aja. Kenapa rupanya? Orang nggak ada merugikan orang kan kok. Tuhan bang. Ada bang dirugikan di situ kalau nangis aja dia. Saya bukan keluarga dia bang. Iya kan nggak ada bang dirugikan kan? Enggak ada Ya dirugikan. udah kenapa rupanya kayak gitu? Ya kan cuma nanya-nanya nggak boleh. Ya memang begitu dia. Oh begitu. Dia maha kuasa nggak bang Tuhan itu? Dia mau kuasa lah. Apa yang dikuasai dia bang? Banyak. Coba contohnya bang. Apa yang dikuasai? Buktinya kamu dikasih napas sampai sekarang. Bayi itu ngasih nafas sama kita. Iya. Dari mana ceritanya bang? Itulah ajaibnya luar biasa. Sedangkan dia jalan aja masih merangkak. Gimana ceritanya bang? Itu kan proses bang. Namanya. Oh Tuhan berproses. Salah. Apa? Oh jadi Tuhan berproses ya bang ya? Iyalah. Oh membutuhkan isi ASI gitu ya? Abang ini kayak orang bodoh dibuatnya. Ya nggak apa-apa bang, kan hiburlah kami di sini bang. Kami udah lama gak ada hiburan bang. Iya, abang jadi bodoh bang buat aku. Ya nggak apa-apa lah bang saya bodoh Kalau karena pas nggak lah apa-apa memang. lah bang. Masa ada Iya. Tuhan bang? Masa ada Tuhan disusui? Iya, pas Digendong gitu. dengar dulu. Ya, silakan, Ada Bang. pepatah mengatakan kalau kita belajar kepada orang bodoh, kita pun bodoh katanya. Ada pepatah mengatakan gitu. Karena hari ini saya sadari saya belajar kepada orang bodoh gitu loh. Iya, saya kan cuma nanya ke abang biar saya pintar bang. Tapi saya tahu kamu pintar mengenai Alkitab, tahu saya karena Anda pelajari itu. Padahal di Islam nggak boleh loh, megang Alkitab nggak bisa. Kalau Anda bisa, Anda melanggar perintah Anda sendiri, Anda. Jadi gimana nih bang? Mana bisa Muslim megang Alkitab? Coba bang terangin dulu bang. Waktu Yesus bayi itu dia maha kuasa ya bang. Padahal Anda paham masalah kita, tapi Anda melanggar. Bang dengarkan dulu lah, abang kok ngomong sendiri bang. Bang waktu Jangan Yesus kau pegang. Mulai Bang. hari ini jangan kau pegang Alkitab ya, dilarang Muslim itu. Saya nggak megang bang, ngapain megang? Jangan kau baca-baca itu, haram hukumnya. Bang yang bang gimana sih? Apa yang dikuasai Jangan kau Yesus baca-baca. bang? Mulai hari ini kau bilang sama Kamu kau, ngomong jangan sendiri kau bang, mulai nggak baca-baca nyambung. Alkitab haram. Mulai hukumnya, data ya. gilanya nih abang ini. Bang jangan data gilanya bang. Dikeluarkan kau nanti dari Muslim kau. Mulai datang gilanya bang. Dikeluarkan kau nanti dari Muslim, jangan kau baca-baca Alkitab, haram adanya. Iya bang, nggak dibaca lagi bang, nggak dibaca. Nah, udah ya.
Ya sekarang Yesus itu waktu bayi apa yang dia kuasai Bang? Ada aja kau. Bang, katanya Yesus Maha Kuasa. Pancing aku emosi, gak mau lah, mana bisa. Ya katanya Yesus Maha Kuasa Bang. Masa bayi Maha Kuasa Bang? Iya, Maha Kuasa dia. Apa yang dikuasai Bang? Banyak, Apa? banyak lah. Apalah? Tapi Anda kan paham Alkitab, bacalah di situ. Lo katanya dilarang baca. Mulai hari ini jangan ya. Iya jangan. Kasih tahu. Iya. Nah sekarang apa yang dikuasai Yesus waktu bayi Bang? Waktu bayi Iya waktu bayi apa yang dikuasai? bisa makan, Apalagi? bisa minum. Nah, nete enggak? Kalau di Alkitab nggak ada dicatat dia nete, Ada Bang. nggak ada. Ya udah kalau nggak ada. Di mana Apalagi Bang? ayatnya? Kalau di mana ada kalau dicatat Yesus nete? Ada. Jauh kau aja nggak ada. Kan dilarang tadi Matius 21:31 Bang. Ada Bang tertulis. Ada di situ. Ya, kau nggak pernah baca Bible sih Bang. Kamu Kristen blow on. Aduh. Makanya jangan, semakin kau baca Bible semakin kau meninggalkan Kristen. Kamu itu udah tua tapi masih blow on dalam Bible. Makanya blow on itu jangan dipiara Bang. Ayam dipiara nelor gitu loh. Anda yang molor gitu loh. Kan molor blow on. Kepercayaan orang kamu salahin, nanti kepercayaanmu disalahin orang lain kau marah. Siapa yang nyalain? Orang cuma nanya. Kalau kepercayaan kau disalahkan orang. Mana Siapa kau yang mau berani menyalahkan? Nggak ada yang berani menyalahkan. Kita Makanya lawan kau pakai ketemu data. Jangan kau baca Al-Quran, Alkitab itu nanti kau murtad kau. Jadi lebih tua ibu, lebih tua bayi dari ibunya ya. Kita putuskan ya. Iya, pada saat itu iya. Nah, yang menciptakan Maria siapa? Hah? Yang menciptakan Maria siapa? Menurut kamu siapa? Saya nanya kepada Anda. Iya, menurut kamu siapa? Ya saya nggak bisa menurut, kan nggak boleh baca Bible. Saya nanya Anda, siapa yang menciptakan Maria? Iya, menurut kamu siapa? Saya nggak bisa berpendapat. Orang Bible, Bible aku sudah buang, nggak mau kesentuh lagi. Saya mau belajar sama Anda. Kan Anda melarang tadi pakai Bible. Nah sekarang siapa yang menciptakan Maria? Siapa? Bapaknya lah sama mamanya. Oh jadi Maria nggak diciptakan? Iya, menciptakan bapak sama mamanya di Oh, kamar. jadi Tuhan nggak menciptakan manusia? Hah? Jadi Tuhan nggak menciptakan manusia? Yang ciptakan cuma Adam sama Hawa. Oh siapa yang menciptakan Adam? Ya Tuhan lah. Siapa Tuhan itu? Yesus. Yesus menciptakan Adam. Iya betul. Anda sehat? Sehat lah. Oh, berarti lebih tua Yesus daripada Adam. Ya jelas lah. Pada mulanya adalah firman. Buset. Orang kok. Oh. Tuhannya Adam siapa? Tuhannya Adam siapa bang? Adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Yesus itu adalah firman. Terus Tuhannya Adam siapa? Hah? Tuhannya Adam siapa? Yesus. Oh Yesus, Tuhannya Adam. Abang nggak paham rupanya. Oh. Pada mulanya adalah firman. Dia ya 14 firman itu telah menjadi manusia. Nggak paham abang nggak Iya tahu. paham bang, paham itu. Terus yang mati di tiang salib Tuhan ya bang ya? Pada mulanya Allah menciptakan. Iya udah, iya paham. Itu ayat pada mulanya adalah firman. Iya pada mulanya. Sekarang yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus, kemanusiaan Yesus. Berarti Tuhan mati. Bukan Tuhan yang mati, Bang. Tuhan itu gelar. Berarti Tuhan nggak? Jadi Yesus bukan Tuhan. Hah? Jadi Yesus bukan Tuhan. Aduh, Aduh. bingung aku ngadapi abang ini. Ya bingung lah. Lalu lu matiin Tuhan. TK, Pak. Macam mana TK ngadapi Iya abang? nggak apa-apa. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan bang? Kemanusiaan Yesus. Oh berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Hah? Waktu disalib dia bukan Tuhan. Tetap Tuhan, kenapa? Berarti Tuhan mati. Tuhan itu gelar, Tuhan itu mana mati. Bodoh kali ya bang ini. Ya Yesusnya kan itu Tuhan. Aduh. Pribadinya Yesus ini Tuhan Sama atau dengan bukan? lurah bang, si Jono lurah. Si Jono yang mati lurahnya enggak. Ngerti apa kayak gitu? Oh jadi kalau Yesus Si mati, Jono yang mati, kalau Ya. lurahnya enggak mati gitu loh. oh jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Jadi yang mati siapa? Ya dagingnya manusianya. Oh berarti Tuhanmu manusia. Aduh. Aduh kena lagi. Puter aja bang ini. Oh berarti Tuhanmu manusia ya bang ya? Gasing abang putar-putar tahu gasing. Artinya Tuhanmu Kita manusia bukan ya lagi bang? main gasing bang. Kita bukan lagi main gasing. Iya. Main aja kita.
Yesus itu badannya manusia, gelarnya Tuhan, kan gitu lu bagi dua nih. Iya, betul. Nah, berarti Agak pintar sedikit hari ini. iya berarti Tuhanmu manusia, Bang. Iya, pada saat itu iya. Oh ya, sekarang masih manusia nggak? Dia jadi roh, dia udah naik ke surga. Badannya kemana badannya? Udah mati, udah Di tinggal mana? sana. Di mana badannya? Nah, kuburannya kosong, Bang. Kuburannya kosong. Gimana itu? Ah, kena lagi. Mana kena? Anda pernah kena? Kuburannya kosong, Di Bang. sana aku di sini mana pernah kena, ngapain udah nggak pernah kena. Bang, kuburannya kosong, Bang. Iya. Mati. Mana badannya sekarang? Mana mayatnya? Bangkit, karena ada ditulis sudah mati bangkit. Oh, berarti bangkit. Iya. Berarti Tuhanmu manusia sekarang, anaknya Maria. Manusia pun nggak apa-apa lah kalau abang paksakan itu. Ya, buktinya, Terima Bang. pun nggak apa-apa. Buktinya kuburannya kosong, Bang. Iya, betul. Nah, berarti yang naik ke surga itu anak Maria ya? Iya, betul. Berarti yang kau sembah anaknya Maria. Iya. Laki-laki Iya. yang pernah disunat. Iya. Kenapa kau nggak disunat? Tuhanmu disunat. Nggak jadi masalah. Nah, nanti kau dibabat sama Yesus. Itu nggak jadi pedoman hidup lagi tuh, Bang. Oh, udah bebas. Iya, udah bebas itu. Itu Termasuk makanya orang Kristen itu enak, Bang. Oh, enak ya, bebas ya, Bang ya. Abang jadi orang Kristen lah, biar enak. Bebas makan babi, nggak disunat, gitu ya. Iya. Karena hal-hal itu bukan menjadi kita mau masuk kerajaan surga. Itu yang ngajarin siapa, Bang? Hah? Itu yang ngajarin kayak itu siapa? Iya, kami lah. Enggak, sumber pengajarannya siapa? Biar bebas. Tuhan kami lah. Siapa itu? Yesus. Kan Yesus berkata taat sama hukum Taurat, Bang. Hah? Kan Yesus berkata harus taat sama hukum Taurat. Iya, betul. Hukum Taurat itu harus disunat, Bang. Pada zaman Melanggar Tuhannya nih, melanggar nih. pada zaman itu. Oh, zaman sekarang bebas. Itu kan perjanjian Abraham sama Tuhan. Ya, bahkan Abraham melanggar. Jadi sekarang udah bebas. Sekarang udah bebas ya. Apa kok payah kali pahamnya sih? Sekarang kalau Anda pergi ke gereja itu diperintah sama siapa? Iya, Hari Minggu. sama Tuhan lah. Mana perintahnya pergi ke gereja hari Minggu, Bang? Hah? Siapa yang nyuruh pergi ke gereja hari Minggu? Ya Tuhan. Mana perintahnya? Bodoh kali ya, Bang, ini. Ya di mana tertulis, Bang? Aduh. Gawat ini. Manusia Gawat satu ini. Mana Bang, tolong, Bang. Mana perintahnya, Manusia Bang? ini gawat kali dihadapi. Apa Ya, jadi coba. jadi Nawa? Memang kamu on dari tadi, Bang. Iya, gara-gara kau on. Memang saya bikin on orang, Bang. Iya ya. Dasar setan lah kau ya. Ya memang kamu on. Yesus berkata kamu on karena Yesus kok. Pas genaplah firman Tuhan sama kau, iblis itu membunuh, mencuri, membinasakan. Kau lihat kau binasakan aku. Iblis itu. Bisa kau binasakan aku, Bang. Iblis itu merasuki Yudas. Iblis itu masuk ke dalam babi. Yesus melempar iblis masuk ke dalam babi. Baru Iblis babi itu- kau makan. Iblis Iya. itu kerjanya membunuh, mencuri, membinasakan. Mau aku binasakan aku, mana bisa? Dengan Iblis dalam darah itu Yesus. masuk ke dalam babi. Nah, babi kau makan berarti bersamaan masuk iblis ke dalam dirimu. Karena iblis ada dalam babi. Masih siang hari begini mau abang binasakan aku. Mana bisa? Aku tadi udah berdoa, aku tadi pagi. Nah, ini otakmu kau itu sebenarnya kau tinggal kayak tengkorak hidup. Otakmu sudah rusak gara-gara iblis. Panas. dia. Bener, Bang. Panas dia. Yang namanya babi kau makan. Ada iblis dalam babi, ada setan dalam babi, Bang. Itu dalam babi. Memang ada iblis dalam babi di Ada Yesus Yesus melemparkan, memasukkan iblis ke dalam babi. Iya, betul. Itu Nah, kan berarti tersangka. berarti babi kau makan bersama iblis. Iyalah, lebih hebat aku dari iblis. Iblis dimakan ya. Iya, lebih hebat aku dari iblis. Iya. Karena iblis itu di telapak kaki kami, Bang. Ya Ada kau dayanya itu. makan pula itu iblis. Dia seperti singa nggak ada taring itu, Bang, iblis Iya, itu. iya. Abang yang mau ditakut-takuti kalau Enak kami kali iblis nggak kau. mau. Enak kali iblis kau makan ya, Bang ya. Iyalah, orang dia enak kok. Iya. Apa sih dayanya iblis itu? Nggak ada itu. Itu kami disuruh di bawah telapak kaki kami iblis itu, Bang. Ibarat singa nggak ada taring itu. Kalau abang iya, karena abang nggak ada kuasa. Tapi Abang iblis masih memang, on. Bang. Iblis memang jawara iblis. Waktu itu saya kalau nggak salah ya, Bang ya. Iblis membawa Tuhan dulu. Jadi
Tuhan dibawa oleh iblis. Hebat ya iblis ya, membawa Tuhan. Iya, karena iblis bodoh, salah kaprah dia. Masa Tuhanmu Tuhan yang dicobai? Tuhanmu yang bodoh. Kenapa Abed boleh dibawa sama iblis? Enggak lah, setan lah yang bodoh. Dia salah kaprah, salah alamat dia itu. Iblis itu pintar karena membawa Tuhanmu. Apa Tuhanmu yang pintarnya sih? blow on. Jangan kau puji iblis karena kau nyembah iblis. Jangan kau Iblis puji. ini loh bang ya. Kau Iblis puji-puji pula iblis karena Iblis kau nyembah apa? iblis. Iblis ini pintar, dia bisa mengelabui Tuhan. Bang. Iblis pun nggak pintar. Tahu abang iblis itu? Iblis itu bukan pintar, bukan dia licik. Tahu abang? Itu Tapi kenapa Tuhanmu bisa kebawa oleh iblis ya? Hah? Kenapa Tuhanmu bisa dibawa oleh iblis? Karena iblis salah alamat. Dia nggak tahu siapa-siapa itu. Tapi Tuhanmu bodohnya itu kok. Dia biasa. Tapi saking bodohnya Tuhanmu itu bang, saking bodohnya Tuhanmu kok bisa manut dibawa-bawa oleh iblis gitu loh. Kenapa? Ya kan Tuhan blow on namanya dibawa oleh iblis. Iblis lah yang bodoh. Dia nggak tahu siapa yang mau dicobai. Dan ngecobai itu kau bang, bukan Tuhan. Justru Tuhanmu yang blow on, kenapa iblis membawanya? Jadi di saat dengar dulu, di mana pintarnya si iblis? Di saat iblis mencobai Yesus, menang nggak iblis? Kalah Ya apa menang? iblis, Tanya dulu. iblis itu membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Nah pertanyaannya sekarang bang, dia bawa pakai apa? Iya, aku tanya dulu. Dia menang dia nggak? Dia menang apa kalah? Aku tanya. Iya dulu. nanti yang dia bawa dulu. Dia pertanyaannya, iya saya Abang bilang tanya. iblis itu pintar, abang bilang Dia bawa iblis jago. ini Dia menang apa membawa kalah dia? Tuhanmu. Iblis membawa Tuhanmu pakai apa cara membawanya? Abang aja ngomong, nggak pernah ngomong. Ya dijawab dulu. Iblis membawa Tuhanmu pakai apa? Diangkut pakai apa bang? Diangkut pakai apa? Diangkut pakai apa? Apanya bahasa bang ini Ya kan itu jelas datanya Matius 4. Memangnya pada situ ada beko, ada traktor. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Nah, dibawa oleh iblis. Ada. Dari Masa bahasa Tuhan blow on gak, bang? Masa Tuhan blow on dibawa oleh iblis nggak melawan? dari bahasa abang aja mau tahu nggak? Kayak nggak ada pendidikan abang, kayak bahasa. Loh ini iblis loh membawa Tuhanmu bang. Masa kau nggak percaya sih? Dari bahasa abang aja ketahuan nggak ada pendidikan kau. Iya nggak apa-apa bang. Tapi yang jelas datanya yang berpendidikan ini siapa? Kok bisa menuhankan Tuhan yang dibawa oleh iblis? Aduh. Berarti ya iblis lebih kuat dari Tuhanmu. Nah, blow on kan loh. Aku tanya dulu abang. Nah, Tadi kan abang puji-puji iblis kan, abang bilang pintar. bukan iblis. puji iblis. Jadi abang Justru kenapa bilang abang bilang dia pintar? Ya karena dia berhasil membawa Tuhanmu. Iya, kenapa? Berarti abang puji dia kan? Abang puji dia kan? Karena dia berhasil membawa Tuhanmu. Iya, berarti abang puji dia, abang bilang dia Ya pintar. kan? artinya di sana lebih kuat iblis daripada Belum siap ngomong, dia udah Tuhanmu. ngomong. Awak belum siap ngomong, dia udah Artinya adalah iblis lebih kuat daripada Tuhanmu. Karena yang membawa adalah iblis, yang terbawa adalah Tuhan. Jadi yang kuat di sini iblis, Tuhanmu lemah, bisa dibawa oleh iblis. Kamu mau tanya dipakai dong kalau ngobrol. Jangan takut kalah bang, nggak ada yang mau kita rebut di sini. Jangan takut kalah, biar aja aku yang kalah, karena nggak ada yang direbut. Ya, izinkan aku ngomong dulu. Di saat iblis mencobai Tuhan Yesus, siapa yang kalah? Abang, aku tanya jawab dulu, siapa yang kalah? Karena abang bilang tadi iblis itu pintar, bijak dia. Kenapa? Jawablah dulu. Siapa yang kalah saat pencobaan itu? Oke, saya jawab ya. Nah, Waktu itu di Matius 4, 8-10 itu, kalau nggak salah ya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Oke, nah ini nggak ada yang bisa menjawab. Bagaimana caranya iblis membawa Tuhan? Kok ini Tuhan kok blow on banget bisa dibawa-bawa oleh iblis kan begitu? Nah Kristen nggak mau membahas ini, dia ingin membahas endingnya. Nah nggak tahu perjalanannya berapa jam. Yesus ini dibawa dari rumah sampai ke gunung. ditanya lah, Ya ini saya jawab, dia diam dulu. Nah, gawat. jadi tidak ada oten yang bisa menjawab. Ini iblis membawa pakai apa, diangkut pakai apa? Ini Tuhanmu. Pakai beko diangkut. Oke, Kenapa diangkut rupanya? pakai beko. Iya, Baik. kenapa rupanya? Ada Ya. dirugikan kau di situ? Ada Ya, ada beko kau dipinjam? Enggak beko orang Itu kali. aja pun kau usil. Itu Ada beko kau dipinjam rupanya nggak bayar. Itu beko udah dibayar belum? Aduh, itu aja pun kau protes. Ya, Saya belum dibayar tanya beko sekarang. orang. Tadi Anda bilang iblis itu pintar, hebat. Di saat pencobaan itu siapa yang kalah? Karena Anda memuji iblis loh. Kalah Yesus, Anda bilang Yesus iblis itu yang kalah hebat. Pak.
Dikala Yesus. Ya, jadi sekarang ini ya dengerin belum kelar ini. Nah, iblis ini ternyata meminjam beko, nyewa beko, mengangkut Tuhanmu, kan gitu ya. Nah, kayak kami sendiri yang ngomong loh, pakai beko. Nanti jadi viral lah ini, jadi viral ya tim. Ya lo diam dulu, kau sendiri yang ngomong pakai beko. Nah, jadi ternyata terjawab hari ini. Sekian bertahun-tahun saya bertanya, baru terjawab hari ini. Ternyata iblis itu meminjam beko untuk membawa Tuhan. Nah, itu taruh di mana bang? Di luar apa di dalam itu? Kan tempat duduk cuma satu loh bang. Apa dibawa? Apa ditaruh di mana apa? Iblis membawa Tuhanmu pakai beko ya. Ya. Ya, sampai di gunung itu berapa jam perjalanan bang? Nggak ada dicatat di sana. Nggak ada dicatat. Itu Iya. beko disewa apa iblis punya sendiri? Nggak tahu kemarin punya siapa dia di sewa itu ya. Karena iblis itu nggak ada adab dia. Dia suka-suka aja ngambil, nggak ada adab dia. Oh langsung main ngembat aja ya. Iya, karena dia nggak ada adabnya. Karena Itu abang aja beko yang muji dia. Karena abang aja yang muji dia. Katanya abang dia hebat, dia luar biasa. Abang bilang. Itu beko udah dibalikin bang. Selama yang ku tahu ada manusia di dunia ini, cuma abang yang satu-satunya pernah ku dengar memuji iblis. Iya. Selama aku udah berumur sekian, cuma abang aja yang ku dengar memuji iblis. Abang bilang iblis itu hebat. Berarti manusia abang ini atau manusia apa nggak tahu lah. Nah, berarti abang Tuhanmu iblis ya, abang puji-puji dia ya. Sekarang Selama aku hidup di dunia bang, ini, saya nanya baik-baik loh. abang aja yang pernah ku dengar memuji iblis. Bang, itu beko udah dibalikin belum? Aduh, lain dia bilang lain lagi tuh. Oke, jadi perjalanannya ternyata terjawab pakai beko. Nah, sampailah ke gunung yang tinggi. Kok beko bisa nanjak ya? Dung. Yang nyetir beko siapa bang? Yang nyetir beko? Paslah pertanyaanku tadi, abang Islam apa? Nah, inilah Bang, ini dijawab dong. Kan masa muji-muji iblis abang. Aduh. kan iblis minjam beko mengangkut Tuhanmu. Harusnya iblis itu abang. Ini orang nanya baik-baik kok. Jangan ada di hatimu, jangan Bang. ada di apamu. Malah abang simpar rupanya dia itu. Siapakah yang nyetir beko bang? Yang nyetir beko siapa? Jalan sendiri. Yesus yang nyetir beko apa iblis? Babi, karena babi, oke. Babi mengusir iblis Ba- setan babi. Nah, Babi yang nyetir beko ya. Kok ada babi ya? iyalah, kan Yesus kan ngusir setan ke babi. Oh jadi babi. Oh jadi legion, Kak. Jadi iblis menyewa beko bersama sopirnya babi. Iya, Oke. Tuhanmu duduk di mana? di depan lah. Oh, di depan. Di apa beko itu cangkokannya itu apa namanya itu? Di depan. Di depan lah Iya, dia di depan. duduk. Orang Iya. dia di depan kok. Mana pernah dia di belakang? Di depan. lah Jadi dia. babi yang nyetir, Tuhanmu di depan. Iya. Setan di belakang kena kentut. Iya, lah. iya. Tapi kan ada tempat duduknya cuma satu bang, beko itu. Iya, Yesus di depan di cangkokan itu gitu loh. Apa yang Yang di. tawa lagi. Jadi Yesus ada. Inilah maunya kau ya, berketak-ketak aja kau ya. Oh jadi Yesus di depan situ. Oh jadi di depan. Oh jadi bekonya itu kan menghadap ke atas dong supaya Yesus bisa duduk dengan nyaman ya. Iya, dia Oke, tinggi, oke. dia di depan. Harus yang pertama lah dia. Orang Oke, dia jago, dia hebat. Karena iblis di belakang itu lu itu kena kentut aja itu iblis Iya, itu iya, nggak ada iya, apa-apanya itu. Anggaplah kira-kira perjalanannya kurang lebih berapa jam ya bang kira-kira ya perjalanannya ya. Kalau kita tahu dulu kan zaman dulu kan jalan belum bagus. Siapa kita perkirakan lah 2 bulan atau 100 hari gitu. 2 bulan perjalanan naik beko. Iya, naik beko. Buset. Ada Yesus Tuhanmu, ada babi, ada iblis. 2 bulan perjalanan. Nggak dicari tuh orang tuanya Tuhanmu tuh. 2 bulan hilang. Cari lah. Cari. Bukan tembak lagi. Hah? Gimana bang ini? Nggak dicak 2 bulan lo lama lo itu. Iya, namanya dicoba. Ya lama lah. Hah? Mana ada pencobaan sebentar. Gimana ini bang? Abang Lama loh ngerti itu. nggak tentang pencobaan? Ya kan dibawa sama beko bang. Iya. Perjalanan jauh loh itu. Iya, karena dia dicoba biar tahan lapar dia. Kan dia kan akhirnya kan dia lapar. Kenapa lagi mengecil suaranya ini? Akhirnya kan dia lapar. Yesus akhirnya akan lapar. Nah, disuruh batu Oh bikin lapar roti. mampir di warung.
Hah? Mampir di warung makan. Di sana nggak ada warung makan, namanya padang gurun. Nah, apanya bang ini? Terus katanya lapar, tadi makan apa? Bang, jangan menambah apa yang tertulis bang. Saya kan nanya. Iyalah nggak ada itu, nggak ada ruang nasi di sana. Kan Tuhanmu lapar nih, makan di mana? Namanya puasa 40 hari 40 malam. Oh, puasa. Makanya bang kalau ngomong dari kelas 1 dulu baru kelas 6. Oh, dia puasa. Ngomong dong kalau puasa gitu loh. Aduh, gak tahu. Ternyata dia puasa gitu ya. Nah, Iya. sampailah di gunung, nah, ini mau ditutup nih. Sampailah di gunung. Iya, Turunlah mereka dari beko. iya. Bersoal jawablah dia kan gitu ya. Tanya jawab. Kata iblis nih, Yesus, kenapa lu? Kata Tuhanmu nih. Bahasa Jakarta, bahasa Indonesia itu. Kenapa lu? Kenapa kau gitu? Ya ini kan dipermudah bang, nggak mungkin lah bahasa Betawi di sana. Oh, itulah. Ya bahasanya Yesus lah sama iblis, mana gua tahu. Apa tahu abang tahu bang? Bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Atau abang tahu bahasa aslinya apa dipakai di sana? Ya bahasa Indonesia kita buat, kita orang Indonesia. Ya udah bahasa Indonesia aja. Kata iblis, Yesus, kau lihatlah seluruh kerajaan dunia ini kan gitu ya. Yesus lihatlah, kerajaan dunia dilihat semua. Kan itu termasuk dilihat kerajaan Majapahit gitu ya, kerajaan Roma. Bangga sekali kata iblis. Kata iblis gini, Yesus, apa? Kalau kau mau menyembah diriku Yesus, ku kasih kau seluruh kerajaan dunia ini gitu kan. Ya, betul. Kata Yesus, mana mau gue menyembah iblis, kata Yesus kan gitu. Mana ada? Nah, Yesus berkata, enyahlah kau iblis, enyahlah kau dari hadapanku, hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah. Ternyata waktu itu Yesus bukan Tuhan, bukan menunjukkan dirinya disembah, ada Tuhan lain. Hore. Bang. Ya, Ini. Ya gimana bang? Satu-satunya yang disebut Tuhan di dunia ini manusia siapa? Tapi Yesus waktu itu dia nggak mengakui dirinya Tuhan loh. Jawab dulu. Manusia satu-satunya yang disebut Tuhan di dunia ini siapa? Nggak ada bang, cuman halu doang. Toko ada manusia adalah Tuhan. Halu itu. Abang mau ngelak lagi. Halu itu. Halu Lebih itu. banyak Islam di dunia ini daripada orang Kristen bang di dunia ya. Bukan lebih banyak orang Islam di dunia ini daripada Kristen. Halu itu bang, kalau ada manusia dipanggil Tuhan, halu itu bang. Kalau di dalam Bible-mu itu, ini saya sekolahin kamu dulu dikit nih. Dipotong-potong, nggak enak diskusi sama abang. Nah memang kau harus diedukasi bang, karena kau blow on soalnya. Lagi ngomong pun dipotong-potong. Percuma kau ngomong, bahasanya kau blow on. Abang nggak pintar-pintar nanti kalau aku dipotong ngomong. Bahas hukum Taurat bang. Satu-satunya manusia yang disebut Tuhan di dunia ini siapa? Nggak ada bang, nggak ada. Jawab. Nggak ada manusia disebut Tuhan, nggak ada. Enggak, oke. Satu-satunya manusia yang disebut orang Kristen di dunia ini siapa? Itu salah terjemah, nggak ada. Dengar dulu. Satu-satunya tuh manusia yang disebut Tuhan di dunia ini disebut orang Kristen siapa? Bukan begitu pertanyaannya. Siapakah yang blow on sebenarnya mengatakan manusia itu Tuhan? Pertanyaannya begitu. Pikiranku kacau balau. Karena anak orang lu bilang Tuhan. Disampan, udah enak pun aku disampanku. Abang goyang-goyang aku ya. Soalnya anak orang lu bilang Tuhan. Apa dasar abang ini tukang goncang ini? Aduh. Original tesnya itu Korea bang. Binasakan bang, jangan binasakan aku. Gak mampu abang Ya memang abang ini abang ini udah tua masih didoktrin, nggak mau pakai akal sehat bang. Satunya yang disebut Tuhan manusia di dunia ini siapa? Kagak ada, Jawab. Kagak ada. Awal Bible nongol di Indonesia, itu membuktikan sejarah awal Bible nongol di Indonesia. Pertama nongol di Indonesia terjemahannya itu kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Pertama masuk Bible-mu di Nusantara dibawa oleh Belanda yang bawa. Terjemahannya itu kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nanti setelah Belanda kabur di sini, Elai merubahnya menjadi kamu memanggil guru dan Tuhan.
Artinya kau ini korban terjemahan orang tol. Gitu loh. Jadi makanya kau orang tua, udah tua masih mau dibego-begoin oleh LAI. Kamu memanggil aku guru dan junjungan, Yohanes 13:13. Kenapa berubah di zaman modern menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan? Padahal original tesnya itu kurios, bukan teos, bukan arkontas. Makanya jadi orang tua kamu itu otaknya dimatikan oleh terjemahan. Yang penting imani saja perpuluhan lancar. Makanya bodoh itu jangan dipiara. Ayam yang dipiara nelor, udah tua masih terdoktrin, gak mau pakai akalnya. Terima kasih, dilanjut lagi Bang Dalbo, saya ngopi dulu. Masih mau kau datang besok? Orang jelas Bible masuk Nusantara, dibawa penjajah oleh Belanda. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Coba aja buka Bible yang dulu-dulu sebelum modern. Kamu memanggil aku guru dan junjungan. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nanti datang Leiddeker dari Belanda, merubah Tuhan menjadi Tuhan. Diperkuatlah di sana Yohanes 13:13 dirubah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Padahal original teksnya adalah kurios. Kamu itu orang bloon, gak mau belajar. Korban terjemahan. Makanya kalau bloon itu jangan dipiara coy. Anak orang Tuhan. Satu-satunya manusia dipanggil Tuhan adalah Yesus. Yeay. Karena kau robah sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan nafsumu. Makanya saya bilang, semakin lu pelajari Bible dengan jujur, kau berhenti menjadi Kristen. Tapi kalau kau masih menjadi Kristen, artinya akalmu dimatikan. Cukup, imani saja. Terima kasih, sampai jumpa. Masih mau kau datang besok? Lanjut Bang Dalbo. Mana nih? Bang Dalbo, dilanjut. Sudah nangis Bombay dia. Monitor Bang Dalbo. Sudah nangis Bombay dia. Udah nangis dia Bang. Ya, aku tutup dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Mau kemana Bang? Ya itu nangis dia gimana? Nangis anak orang gara-gara gua. Ya nggak apa-apa lah nangis. Yang penting gak stroke Bang. Masa iblis membawa Tuhan pakai beko yang nyetir babi? Itu lagi mikir mau mualaf itu Bang. Oh tak dimatiin ada aja. Salah juga Pandalbo ini. Pandalbo. Tidur kali dia nih. Ya, Mana Bang Romo? Aku cek suara saya gimana Bang? Bagus, Bang Andi. Lumayan gede ya Bang ya? Ya lumayan lah. Bagus. Mantap suaranya Bang Handi. Saya pakai mic murahan Bang soalnya. Bagus kok. Cek. Oh ya lumayan gede ya. Ya, bagus. Nggak oper eho-nya Bang? Ada nggak? Enggak. Nggak ada? Enggak. Nggak ada ya? Sederhana, enggak. Enggak, tes. Coba. Sederhana coba. Tes dulu Bang Andi, coba. Nangis Bombay dia. Ngomong dulu Bang Andi, coba. Saya mau dengerin. Cek 1 2 3. Enggak. Bagus Bang, suaranya bagus Bang. Cek 1 2 3. Ini enggak ada eho-nya ini kayaknya. Ada eho-nya kita. Ada situ Bang, enggak terlalu kencang. Sederhana aja Bang Andi. Merdu suaranya. Bagus lah. Pokoknya bagus. Oke Bang. Itu bukan mic murahan itu Bang Andi.
Remik ini saya beli 60.000. Masa 60 begitu? Bagus dengarnya bang. 60.000 ini. Nggak percaya saya 60.000. Serius bang. Bagus. Ntar dulu ya bang, aku ganti kabel dulu bentar. Siap bang. Siap. Mana suaranya lagi nih si Bang Lomo nih? Bang Lomo, ngapain lo? Bang Lomo. Apa Ngomong bang? dong. Selamat siang. Ya ngomong dong Bang Lomo. Ada Iya. bang, ada. Suaramu bagus kok, ku terima di sini bang. Oh iya, mau saya ngomong lah. Bincang-bincang lah kita. Biar enggak sepi roomnya, nggak ada yang ini. Enggak, tadi kami lawak-lawakan aja di sini bang sama bang. Oh lawan-lawan. Iya. Nggak apa-apa kalau menurut Abang Lomo. Kirain tadi ada yang terpancing mau naik, upaya nggak ada. Tapi tambah kali ya bang ini hadapi aku loh bang. Jadi Bang Lomo, gimana tanggapannya apa yang disampaikan oleh Bang Handi tadi? Atau jangan-jangan tadi Miot itu kabur lagi, nggak dengerin? Biasa aja bang. Ya. Tapi dia tahan loh dia ngadapi aku. Dia orang Iya, memang harus kita Iya, sabar bang menghadapi orang yang hatinya bukan ngeyel, bukan saya katakan. Iya. Tapi ya, gimana lah gitu. Ya, ini memang harus begitu bang. Orang-orang kita di pada Bater musim ini nggak pakai marah, nggak pakai emosi ya, emosis. Santai aja kita ngobrol ya bang, kayak begini kan santai, nggak ada yang saling gotok-gotokan kan, ngotot-ngototan gitu. Betul. Urat-urat leher itu gimana keluar kayak gede begitu, nggak harus begitulah bang, santai aja lah kita. Apa benar kan Kristen ya? Karena bagi saya bang, apa Bang Lomo, Anda benar karena bagi Kristen? saya Anda iya, benar karena bagi Kristen? saya ngapain lagi itu diperdebatkan? Kan udah final, lakum dinukum aliyadin, kan udah final. Ngapain lagi? Aliadin, bukan Aliadin, Waliadin bang, bukan Aliadin. Aliyadin ya. Kalau salah sikit nggak apa-apa lah namanya. Yang penting beko udah dibalikin belum tuh beko? Udahlah bang, kalau itu aja pun dipersoalkan. Iya. Ngapain lagi diperdebatkan yang dua agama itu? Kan udah final itu. Baru gua dengar hari ini beko disetir oleh babi. Udahlah nanti jadi viral lah bang, ini ada aja. Enggak lah, enggak viral juga. Kok ngapain harus viral? Kan Viral ngomong juga, itu ya. benar. Bang, tapi kalau aku upload di YouTube ini abang tanggung jawab ya, bukan salah gua ya. Nanti pergi pula abang nanti ke rumpak bom ke rumah siapa? Ada si Lomo bilang di beko di terbabi. Ya, macam aja, Bang. Yesus di depan. Ada. Udah lalu lupakan lah itu banyak kali gaya. Maksudnya Bang Andi itu meluruskan pemahaman bang, bukan dikatain. Enggak, maksudnya Bang Andi meluruskan pemahaman, maksudnya mana kira-kira yang benar nih, gitu loh. Gitu maksudnya Bang Andi. Itu cuman bahasa kiasan aja loh, gitu. Jangan tanggapin ini. Cuma biasa kiasan. Kan banyak katanya bahasa kiasan di Bible itu katanya. Memang iya bang, perumpamaan. Kalau orang Indonesia itu perumpamaan, banyak kata-kata perumpamaan gitu. Perumpamaan. Berarti perumpamaan agama itu menurut Anda perumpamaan berarti perumpamaan juga dong. Bukan. Diumpamakan agama Anda itu. Maksudnya, Bang. Artinya keyakinan Anda begitu maksudnya. Iya. Maksudnya gini loh bang, banyak perkataan Yesus menyampaikan kebenaran itu melalui perumpamaan gitu loh. Tapi nggak harus Kalau nanti langsung dikatakan seperti ini, banyak orang awam nggak mengerti, itu yang ditakutkan gitu loh. justru harus dipahami dengan jelas bang. Nggak usahlah pakai kiasan-kiasan begitu alegoris apa ya. Agama itu harus jelas bang. Karena menurut Contoh kecil yang disebutkan Yesus tentang perumpamaan. Ada benih yang tumbuh di bebatuan, ada benih yang tumbuh di semak belukar, ada benih yang tumbuh di tanah yang subur. Seperti itu loh bang. Benih itu adalah firman, benih itu adalah perkataan, benih itu adalah nasihat gitu. Ada orang langsung menangkapnya tapi tidak melakukannya. Itu kan perumpamaan. Ada orang
didengar, dilakukan dan diperbuat. Itu tanah yang subur gitu loh, Tapi Bang. begini Bang, memang saya benarkan itu ajaran-ajaran seperti itu. Tapi yang salahnya ini Bang, yang saya nggak paham betul ini, kenapa Yesus itu jadi Tuhan atau dituhankan? Itu yang jadi masalah. Di Belanda Karena Nah, bagi begini kami, Bang, di Belanda itu banyak yang bertentangan loh. Yesus mengatakan Yesus punya Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia hanya seorang rasul, utusan, membawa risalah, penyampai firman, pembawa firman. Terus Anda mengatakan dia Tuhan. Kan ini sudah bertentangan Bang. Itu ya, di situ yang jadi bahan perdebatan sebenarnya. Nah itu di situ Bang. karena sudah dicatat, Bang. Maksudnya? Karena sudah dicatat. Apanya dicatat? Itu Begini dia. Sebelum Yesus lahir, ada malaikat surga berkata begini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan kami yang mengatakan itu, Bang. Jangan salah paham. Malaikat yang mengatakan itu. Malaikat mengatakan kepada domba-domba itu, penjaga domba. Kalau Ini lagi korban terjemahan. ini orang-orang awam ya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya masuk akal nggak Tuhan dilahirkan oleh manusia? Iyalah. Itu terjemahannya salah bang, udah bilangin dari tadi. Apa yang lebih hebat kita dari yang memperjagakan sana? Orang itu udah pakar tuh, Bang. Memang harus akal mati ya. Makin memang mati akal nih kalau begini. Mana mungkin manusia melahirkan Tuhan? Ada-ada aja bang ini. Makanya tadi ku bilang, Bang, sejarah Yesus itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dulu, baru kelas 6, Bang. Ya memang harus bego juga sih kalau jadi Kristen, memang harus bego supaya nggak itu akal jangan dipakai. Pokoknya imani saja gitu loh. Jangan diprotes. Belum lagi apa-apa udah bilang awak dogo. Apanya begitu. Jangan diprotes, imani saja gitu loh. Yang penting Yesus Tuhan, bodoh amat yang lain kan gitu. Ada lagi otennya, ada yang naik. Belum lagi apa-apa udah dibilang awak dogo. Cobalah. Maju tat. Oten yang lain. Yang mau dialog. Entar dulu, saya mau sampaikan dulu Bang Lomo. Nih Bang Lomo, Pak Lomo. Iya, Kan Bang. Iya, Bang. begini, bagaimana menurut Anda guys, ketika Tuhan Allah itu menyuruh malaikat untuk menemui Maria, malaikat menyampaikan kepada Maria, "Woi Yesus, Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki." Iya. Bukan dikatakan seorang Tuhan, seorang anak laki-laki. Iya. Nah, kan begitu Bang. Kita harus baca teks gitu kan, yang jelas itu, supaya kita lebih paham bahwa malaikat mengatakan anak laki-laki yang bakal lahir dari rahim Bunda Maria. Iya. Berarti itu firman Bang. Firman itu yang disampaikan oleh kepada malaikat. Kemudian malaikat Gabriel itu menyampaikan kepada Maria. Nah, itu maksudnya Bang. Oh, gini keterangan yang aku tahu ya, Bang. Begini dia. Ketika malaikat datang kepada Maria, jangan takut Maria. Kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak dan berikanlah namanya Immanuel. Di situ harus dipahami Immanuel. Arti Immanuel itu, Bang, Tuhan berserta kita. Iya, Allah berserta kita itu Immanuel Bang. Iya, Allah Tuhan berserta kita. Ya sementara disitulah disebut Yesus itu Tuhan dan digenapkan lagi sebelum dia lahir. Gini, biar saya Dulu. Silakan Ustaz. Oke. Sekarang gini, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan, Kristus Tuhan. Oke, berarti ada berapa Tuhan? Satu. Loh, kan nanti dia di ayat 21-nya itu, kemudian Tuhan yang lahir itu disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Bukan Tuhan yang disunat, Yesus yang disunat. Di sinilah Bang salah Pak. Yesus Tuhan apa bukan? Hah? Yesus Tuhan apa bukan? Iya, Yesus Tuhan. Tapi yang disunat bukan Tuhan, Bang. Yesus yang disunat. Sekarang Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Hah?
Coba baca ayat 21-nya. Kemudian dia diserahkan kepada Tuhan. Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Makanya saya nanya, ada berapa Tuhan berarti? Ya satu. Loh, kan Tuhan lahir nih. Iya. Terus dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Loh, kan Yesus yang diserahkan. Yang diserahkannya itu kemanusiaannya. Ya, contoh. Kemanusiaannya Gimana sih? Bang, begini loh Yesus Bang. itu Tuhan apa bukan? Tuhan apa manusia Yesus itu? Aduh. Nggak nyampe akal kita Di sinilah perbedaan Jadi pemahaman. Yesus diserahkan kepada Yesus gitu intinya Bang. Jadi di situ ada dua Yesus. Bukan. Dengar dulu Bang ya. Kan tadi kan yang dilahirkan kan Yesus. memang harus yang diserahkan kepada Tuhan, kata Abang, Tuhannya yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan tadi kan Yesus. Berarti Yesus diserahkan ke Yesus, kan begitu. Salah lagi. memang inilah yang disangkal Tuhan Yesus loh. Kalau dia nanti langsung berkata-kata seperti panah, banyak orang nggak mengerti. Makanya Yesus itu selalu mau berkata-kata melalui perumpamaan. Selalu dia melalui perumpamaan supaya orang bisa memahami. Perumpamaan lagi. Kalau langsung dia berkata-kata tuk-tak, banyak orang nggak mengerti. Makanya Yesus itu selalu berkata-kata melalui perumpamaan. Jadi sekarang saya pakai perumpamaan ya Bang, biar dapat dipahami ya. Ya Allah. Nah, sekarang saya melalui perumpamaan biar dapat dipahami. Saya percaya kok Abang memang nggak memahami karena Abang nggak di sana gitu loh. Sekarang kita ini Bang, Abang di seberang sana, aku di seberang sini. Abang sangka itu 91, aku pikir ini Iya, 16 gitu loh. Kita kan Kristen 91 itu- sama 16. Enggak, kan Kristen itu cuma modal imani mentuhankan Yesus. Cobalah dulu Abang tulis 16. Kalau aku dari sini 16, kalau Abang dari sana 91. Nah, usah gitu, gini aja. Oke, saya gini aja. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Hah? Kalau Nabi Muhammad ketika diutus mengenalkan Tuhan itu Allah. Kalau Saya nggak Yesus mau- dia mengenalkan Tuhan Saya itu nggak siapa? mau membahas ke sana itu Bang. Saya bahas sekarang kitab saya. Saya nggak mau memahami masalah Kenapa tidak Muhammad berani nggak membahas bawa di situ? itu. Kenapa? Jangan, nggak boleh. Kalau Abang mau bertanya Loh, tentang nggak agama boleh. saya silahkan. Kalau aku Oke, saya nggak mau mau nanya. karena aku Isa mau dari nanya. dari tadi aku bilang keluarga aku banyak Islam Bang. Aku Ya nggak kan mau. saya nanya, ini Saya nanya. takut nanti saya dimarahin gitu. Gini loh. Kalau Nabi Muhammad ketika dia diutus mengenalkan Tuhan Jangan itu bahas ke Allah. sana. Jangan, tolonglah Nah, jangan tidak. bahas ke sana. Di Nah, sini sekarang banyak, saya nanya Yesus. di sini Saya banyak nanya keluarga Yesus. aku loh. Nggak boleh itu. Iya, Udah loh. aku Gimana Islam, sih? naboruku Apa Islam. hubungannya? Saya nanya, ketika Yesus diutus, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Menurut Yesus. Maksudnya? Bacakan ayat itu Ustaz. Yesus kan mengenalkan Tuhan yang benar siapa? Hah? Allah, Bapak. Tuhan menurut Yesus itu siapa? Nah, sudah. Ya, oke, terus Tuhan itu kata Yesus Allah. Hah? Yesus tidak pernah menyebut Tuhan. Allah, Bapak. Loh, Allah dengan Karena Bapa, Yesus Allah Tuhan. dengan Bapa itu apa? Oke, Di sini sekarang Bang ini. Sal. Allah dan Bapa itu tunggu dulu, Bang. Mau dialog apa enggak ini? Nah, sekarang Allah dan Bapa itu sama apa beda? Sama. Ya sudah, karena Allah dan Bapa Allah itu kan Tuhannya Yesus. Aduh, Loh, coba kamu baca. Bingung kan? Aku bersyukur, coba kamu baca. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. aduh. Dengar dulu Bang. Gini Allah dia, Bapa dengar. itu Tuhan. Aku ngomong nggak dikasih. Jangan Makanya silakan, coba. adu-adu, Bang. Jangan aku ngomong adu-adu. pakai aku ngomong Udah, pakai Coba silakan, coba. Kasih Ustaz, kasih Ustaz nggak ada yang ngomong, kasih jawab. Jangan ngomong lah. Silakan ngomong lah. Yuk. Karena aku kan panutanku kan Tuhan Yesus, jadi aku pun harus pakai perkataan perumpamaan ya Bang. Gini dia. Yesus itu lahir kan melalui Roh. Oke. Dia lahir atau dia terbentuk bukan secara seksual gitulah kata kasarnya ya. Dia itu lahir dari Roh. Dia menumpang ke rahim Maria jadi daging gitu loh Bang. Jadi roh tadi jadi Jadi daging. di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Ada dalil. Di mana dalil? Hah? Baca aja Yohanes 1 ayat 1. Iya gimana? Saya Banyak berarti pula. Yesus itu lahir dari roh itu di mana dalilnya? Hah?
Yesus itu Di mana kan dalilnya roh. bahwa Yesus itu roh menumpang ke Maria? Itu di mana dalilnya? Pak, Gimana? aduh. Tunggu dulu, kan saya tadi bilang kan pakai perumpamaan ngomongnya. Kan saya sebelumnya kan saya sudah Kita ini bilang. pakai dalil saja, jangan pakai perumpamaan dalil. Ayo. Ini bicara konsep ketuhanan, bukan perumpamaan, Bang. Masa konsep ketuhanan pakai perumpamaan-perumpamaan? Kan saya Kecuali bilang tadi, kalau nanti saya langsung seperti panah mengatakannya, abang nggak paham gitu loh. Karena saya tahu. Loh, saya abang tidak terlalu paham itu. Gini bang, Gitu loh. saya tidak akan paham kalau pakai ajaran Kristen. Kalau pakai ucapan Yesus saya paham. Yesus, kamu tuh siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Siapa yang mengutusmu? Allah Bapa. Matius 11. Terus di mana Bapa itu? Di langit. Ya, Matius 18:19. Seperti apa dia? Kamu tidak bisa melihatnya. Enak. Kalau nanya ke Yesus enak jawabannya Yesus. Nah kalau nanya ke Kristen ini ribet. Emangnya abang percaya sama Yesus? Iya percaya. Katanya Yesus dia utusannya Allah untuk Israel. Coba dulu katakan begini, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak bisa bang. Udah ada dalilnya itu. Kenapa kalian percaya Itu dah. Yesus? Tunggu dulu bang, tenang. Tadi abang Gini. bilang percaya sama Yesus. Iya, kalau saya disuruh mengaku, coba katakan Yesus itu Tuhan. Loh, gak ada dalilnya saya nanya ke Yesus, tidak pernah dia ngaku Tuhan. Masa saya harus percaya? Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan. Oke, Kata Tuhan ya. oke, Nah, oke. Dia akan melakukan. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus. Yesus percaya sebagai apa? Ya, ngomong udah di- Tunggu dulu bang, tenang, ini pakai dalil. Oke, gantian kita. Barang siapa yang percaya kepadaku, oke. Yesus percaya sebagai apa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6. Kalah. Enak kan? Terus yang kedua percaya kepada kamu sebagai apa lagi Yesus? Ini masa Alkitab luar Sebagai biasa. nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Jadi tidak ada mengakui dia sebagai Tuhan itu gak ada dalilnya. Ngapain saya akui? Ayo. Enggak. Kenapa kamu ketawa bu? Kalau buat orang ini buat masalah Alkitab, bah. Iya, jempol lah orang ini. Ya makanya jempol kan lah. saya bilang kepada orang-orang, kalau kamu ingin tahu ajaran Yesus yang sebenarnya, jangan nanya ke gereja-gereja pendeta-pendeta. Mereka gak tahu. Langsung ke Yesus. Wah, mantap. Mudah Ada Yesus. orang ini masalah kita. Ya makanya. Kalah, wah. Gimana sih? Bang. Ah, pengurus gereja kalah, wah, sama orang. Tunggu dulu Ya bang. kalah. Mana ada orang gereja tahu. Tapi gini loh bang, Gimana? aku bilangin gini lah ya. Saya Nah, jempol gimana? abang mengenai Alkitab. Tapi kalau abang lebih paham mengenai Alkitab, baca perikopnya. Jangan satu ayat aja. Nah sekarang coba kamu baca perikopnya bahwa Yesus itu Tuhan. Baca dengan perikopnya yang mana? Silakan. Iya, yang maksudku abang ku jempol lah mengenai Alkitab. Tapi yang Loh, nasihat kamu bilang, suruh saya pakai perikop. kalau biar lebih mantap. Coba kamu Biar lebih mentuhankan mantap. Yesus pakai perikopnya. Biar lebih Coba mantap. tunjukkan Baca dalam dulu Bible perikop. perikop tentang pernyataan Yesus adalah Tuhan. Itu permintaannya Ustaz Tahta. Silakan tunjukkan. Karena di dalam Alkitab itu bang, setiap ada persoalan, setiap ada pergumulan, ada perikopnya. Contoh tentang perkawinan, tentang membayar pajak, tentang. Oke, coba tentang perkawinan di mana? Tentang Jadi perkawinan kalau itu di mana? Kalau abang nanti ambil satu ayat berlawanan dengan perikopnya. Oke, sekarang kamu jelaskan beberapa ayat tentang perkawinan. Gimana coba? Sama nggak dengan yang dilakukan Kristen? Coba. Sama lah. Ya silakan coba. Mana dalilnya dalam Bible? Buktinya nggak pernah Kristen melenceng. Kurasa lebih banyak orang Muslim melenceng. Nah iya, pernikahan Kristen di gereja itu ada di mana dalilnya? Kalau Islam kan ada dalilnya. Dengar dulu. Jadi lah orang aku nikah ngomong. Aduh. itu sah dalam Islam kalau memenuhi rukun 5, mempelai 2, wali, saksi, ijab, kabul. Nah kalau Kristen coba. Ini nggak derima awak ngomong.
Lah yang enggak kamu kan tadi jelas di dalam Alkitab Nggak itu usah lah tentang besar kali suaramu bang. Aku aja orang Batak nggak besar suaraku ah. Oke, silakan coba. Saya minta pernikahan di dalam Bible, silakan tunjukkan. Iya, dengar dulu ya. Kalau masalah pernikahan atau masalah perkawinan, kalau memang abang nggak setuju perkawinan Kristen sama di dalam Alkitab, ya abang berarti kan nggak setuju ajaran Kristen sama ajaran gereja, kira-kira gitulah ya. Survei membuktikan bang, lebih banyak orang Muslim merusak masalah rumah tangga daripada orang Kristen saat ini. Di mana? Lo kamu coba kalau di Brazil, banyak orang saya nanya, Islam berusaha kalau di rumah Brazil, tangganya di daripada Argentina Kristen. yang usaha rumah tangganya itu orang Islam apa orang Kristen kalau di Brazil? Kalau abang nggak setuju ajaran Kristen sama di yang usaha rumah tangganya itu kamu contohkan di Indonesia. Tunggu dulu gantian, tenang gantian. Pelan-pelan. Ngomong udah dibantah, maunya Ya, ditanya. enggak satu-satu dulu. Coba, kalau di Brazil yang rusak rumah tangganya itu Islam apa Kristen? Aku nggak ke Brazil, di Indonesia aku bilang. Loh, kamu contohkan di Indonesia. Yang rumah tangganya di Indonesia lebih banyak Muslim. Jangan kita Oke, sekarang orang udah. bang, nanti dibomnya kita dibom kita nanti kita. Nggak usah curhat. Di mana ayat pernikahan dalam Bible? Silakan. Kalau abang tidak setuju ada pernikahan, Di mana ayatnya dalam Bible tentang pernikahan? kalaupun tidak ada, tapi lebih banyak orang Muslim yang rusak rumah tangganya daripada orang Kristen di Indonesia. Paham? Abang? Di mana ayatnya pernikahan di dalam Bible? Ayo silakan. Itu aja pertanyaanku nggak bisa dijawab. Apa yang kamu Kan tanya? kok kawin cerai sedang itu ku aja itu ku. Oke, sekarang kawin cerai, perzinahan, kawin lagi porno. suaminya abang tahu. Kalau Itu perzinahan, perceraian, namanya sih. Aduh. porno itu di mana yang banyak? Islam apa Kristen? Film-film porno Lagi itu. cerita. Tadi masalah perkawinan ada porno. Di mana sih? Iya, kuat, yang itu merusak. kuat, Coba apa sekarang udah gini, Muslim. porno terbesar, pembunuhan terbesar, Islam apa Kristen? Kristen pun nggak apa-apa lah. Kenapa rupanya? Ya sudah. Tapi survei membuktikan lebih banyak keluarga Aku orang Muslim sendiri. yang rusak daripada orang Kristen. Ya, di mana datanya? Coba di mana datanya? Buka aja sendiri. Di mana datanya? Buka aja Hah? Google. Ya oke, Tentang silakan rumah buka. tangga, tentang Saya rumah bisa tangga, buka. Coba. tentang rumah tangga. Iya. Kawin cerai. Kalau orang Kristen jarang, kalaupun ada itu yang melanggar. Loh. Oke. Kalau orang Islam- Emangnya ada cerai dalam Ada Kristen? yang 3 kali kawin kok. Ada yang 4 Nah, saya nanya, ada perceraian Orang nggak dalam Islam itu Kristen? banyak, istrinya 4, kali 2, 1 orang udah 8. Oke, di dalam Bible, tapi anaknya pun 2. Oke, di dalam Bible Makanya kalian, ada nggak? makanya kalian mayoritas Indonesia ini karena kalian kau cerai banyak anak. Saya adu dalil kamu kalau berani. Mana Kristen yang berani adu dalil? Dengar dulu. Bukan karena agamamu kalian banyak di Indonesia ini, karena kawin cerainya kalian banyak di Indonesia. Tahu? Udah, kita pakai dalil, ayo. Banyak kali Kamu saya berani tahu. nggak pakai dalil? Ustadz kau tapi nggak tahu Oke. apa-apa. Sekarang gini, poligami di dalam Bible itu banyak, Bang. Tapi kamu tidak tahu. Nanti kalau dicek Karena para nabi itu poligami. Ini loh di kitab kamu. gara-gara bisa Abraham istrinya 3. Dengerin. ngomong jangan kau aja. Dengerin. Malomo, dengarkan Pak Lomo. Kalian aja yang ngomong, nggak pernah kalian dengar aku ngomong. Iya, habis ini pakai dalil kamu. Ini loh. Abraham istrinya 3. Kejadian 11 ayat 2. Kejadian Jangan 11 pergi ke ayat 2. Abraham dulu, jangan pergi ke luar negeri. Udah pergi ke Abraham lagi, udah Ini pergi kitabmu, ke luar negeri ini lagi. kitabmu. Indonesia ini loh kita bahas biar kamu. bagus. Ini kitab kamu. Yakub istrinya 4. Ya, namanya Lea, Rahel, Bilha, dan Jilpa. Mana dalilnya? Kejadian 29, 31 sampai 32. Kejadian 30, 34 sampai 39. Esau istrinya 2. Dari tadi aku udah Musa bilang istrinya abang 2. Kitab mantap Salomo kali. istrinya 1000. Kalah aku abang. Kalah aku mengenai Alkitab sama abang. Aku Makanya kalau kamu mau belajar ajaran Yesus, jangan ke pendeta, ke tahta. Pendeta nggak mungkin paham itu. Iya mau belajar aku sekarang sama abang.
Coba. Mau belajar aku sekarang sama abang. Abang Nah, tadi, silakan. abang tadi ngomong tentang perkawinan. Ini aku tanya ya. Ya. Karena abang kan pakar Alkitab. Nah, Ya. abang bilang orang Kristen tidak sesuai ajaran di Alkitab sama di Kristen mengenai perkawinan, kan begitu. Itu tadi abang bilang kan, mana ada ajaran perkawinan di Alkitab, itu abang bilang kan. Ya, coba. Iya, nggak Gimana? ada. Sekarang aku tanya abang dulu, yang lebih banyak kawin cerai di Indonesia ini Muslim atau Kristen? Oke, di Indonesia yang paling banyak Kristen apa Islam? Aduh. Begini, biar saya jawab dulu, Ustaz. Saya jawab. Ya enggak, tunggu Apa dulu. lama? Dia mencontohkan di negara Islam. Nah, saya nanya di Brazil. Di Brazil itu yang kawin nikah perjinahan yang banyak Islam apa Kristen? Jangan dulu keluar negeri. Abang ini udah dibilang dari tadi di bawah Nah, itu kamu nanti kita. mencontohkan. Contoh. Kamu Anda kan mencontohkan di mengerti negara yang mayoritas Indonesia. Islam. Indonesia ini dulu kita bahas biar, Iya, biar lebih baik ke depan. Ya, Biar gimana lebih baik kalau ke seluruh depan. dunia? Indonesia ini dulu kita Gimana? bahas. Gini aja, enggak usah nanggung di seluruh dunia ya. Ajaran mana yang bejat? Gimana? Udah keberani Ayo. dunia lagi. Ngapain di Indonesia? Wong Indonesia ini mayoritas Muslim. Nah, sekarang satu dunia saja. Kenapa mayoritas Perjinahan, Muslim di Indonesia? peminum homer, pembunuhan. Aduh. Hah? Kenapa mayoritas Muslim di Indonesia? Aku tanya lu. Kalau mau bahas kayak gitu, jangan nanggung-nanggung Indonesia sedunia saja. Gimana? Gak usah Indonesia ini dulu kita bahas biar lebih baik ke depan. Kamu mencoba kalau cuma Indonesia, kita tahu memang mayoritas Muslim gitu loh. Ya kenapa mereka jadi mayoritas? Aku tanya dulu. Karena kau cerai kami banyak anak di sana 20. Izin dulu, Ustaz. 4 kali 3 udah berapa? Silakan sebutkan di mana. Bisa 4 Saya kali jawab. 3. Kita berdasarkan Indonesia. Kalau Kristen cuma satunya bisa, nggak Udah, boleh udah. 2. Intinya Kristen itu paling takut. Udah gini. Aduh. Intinya tidak ada Kalau Kristen yang terjepit berani dialog. nangis. Udah. Bang, gini loh, Saya Bang. jawab. Intinya Saya jawab. tidak ada satupun Kristen yang berani dialog pakai data. Aku tanya dulu bang, Islam banyak di Indonesia ini bukan karena agamanya. Saya karena mau kawin dialog, cerai. berani nggak? Saya mau dialog pakai Aduh. dalil, ada yang berani? Berani apa enggak? Masa Ustadz begini ngomongnya? Saya nanya, mau dialog pakai dalil siapa yang Kalau berani? nama di sini tahta, namanya tahta Ibu di sini, dia tapi Ustadz. ngomong- Bang, Bro, dengerin Saya dulu. mau jawab Bang pertanyaannya. Andi, Ya, saya lagi jawab bete dulu. dong. Sekalian kita bahas lagi bete pernikahan, kebejatan moral itu mulai adanya ajaran Kristen itu. Berhala itu karena Kristen. Lagi bete itu Kristen. Satu-satunya agama yang melegalkan Lari lagi ke bete. sana. Sebentar. Satu-satunya agama yang menghalalkan lagi bete itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang menghalalkan poliandri itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang memperbolehkan manusia menikah dengan binatang itu cuma Kristen. Kebejatan itu mulai adanya orang-orang Kristen. Hidup tidak ada yang namanya aturan. Betul kata Pak Tahta tadi, wajar di Indonesia itu banyak kawin cerai karena mayoritas Islam. Sekarang kita bandingkan dengan Amerika. Banyakkah di Amerika yang mereka punya anak tetapi mereka tidak ada yang sama sekali menikah? Banyak, Pak, di Amerika. Agamanya apa? Kristen itu. Ya. Mayoritas Kristen itu melegalkan yang namanya lagi bete. Beliau sangat jijik sama ajaran poligami, tetapi beliau tidak sadar kalau beliau mempoligamikan Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Burung. Mereka mempoligamikan Tuhan. Ajaran para nabi semua mengajarkan poligami, tetapi tidak ada satupun ajaran para nabi untuk diajarkan mempoligamikan Tuhan. Tidak ada. Ya, Tuhan itu satu. Jangan sampai dipoligami menjadi 3. Silakan Bang Andi. Jangan dibahas. Bang Andi, silakan. negara Dengerin ya. lain lah. Dengerin dulu, Negara Bang. kita lah dulu kita bahas. Iya, cek, dengerin dulu ya. Bro, dengerin dulu lah. Kita ke Indonesia aja dulu ya. Baik. Iya, itu baru mantap. Aku setuju. Iya. Biar lebih baik ke depan. Iya, nggak apa-apa. Biar bisa nggak Anda tutup mulut dulu. Ya gini ya. Kalau di Indonesia itu mayoritas Islam. Bercerai dalam Islam itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar syariat agama. Nah, Diam dulu. Ada syarat-syarat Iya, tertentu. kan kok setuju. Jadi saya lagi ngomong, dengarin dulu. Abis ini Anda yang bantah nanti. oke lah. Oke. Ya, jadi umat Islam itu boleh bercerai. Ada syarat-syarat tertentu kan begitu. Di surat buku nikah itu ada di situ. 3 bulan berturut-turut tidak diberi nafkah lahir batin boleh bercerai. Itu satu ya. Jadi anggaplah
umat Islam ini tingkat perceraiannya di Indonesia menurut Anda banyak karena memang mayoritas Islamnya. Kita ke Kristen. Kristen juga ada yang bercerai. Tapi Kristen itu bercerai harus melanggar Bible. Karena menurut Bible orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau ada bercerai melanggar Bible. Betul. Ada syaratnya, dengerin dulu. Ada syaratnya Kristen boleh bercerai. Ada dua. Pertama adalah harus ada yang berzina. Baru boleh bercerai di Matius 19 nomor 9. Boleh bercerai tapi salah satunya harus berzina. Terus kemudian kalau dia menikah lagi, dia berzina selamanya. Jalur alternatif yang kedua, maut yang memisahkan. Baru boleh bercerai. Jadi itu perbedaannya perceraian dengan ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Mudah-mudahan Anda pahami bahwa kalau ada Kristen bercerai, syaratnya harus ada yang berzina salah satunya. Oke, paham sampai sini? Aku jawab ya, Bang. Ya, silakan. Oke, betul ya Bang lagi, saya setuju. Tapi ada yang salah, Bang. Setuju kok salah? Betul yang Bang bilang gitu, ada yang salah, bukan benar semua maksudku. Gini dia, tidak boleh lagi kawin kalau sudah bercerai. Kalau sudah bercerai karena zina, bukan disuruh kawin lagi. Bercerai tidak boleh lagi bersatu mereka. Tapi salah satu yang baik, yang sudah berzina jelas kawin lah. Yang tidak berzina nggak boleh kawin lagi, Bang. Oke, baik. Itu Tapi tadi kita suruh lihat. kawin lagi. Oke. Perbedaannya, dengar dulu. Abang tadi ngomong. Ya, silakan. Diam. Di situ abang salah tadi sedikit. Tapi kalau penjelasan abang itu sudah mantap kali. Tapi yang salah sedikit, orang yang sudah kedapatan berzina itu kan sudah kawin. Yang tidak berzina ini nggak boleh kawin lagi. Makanya Kristen di Indonesia ini, Ini salah semua ini pernyataannya. kalau Salah ada semua yang itu. berbuat itu, Pak, dia salah semua melanggar itu pertanyaannya Bibelnya. itu, salah. Aduh. Biarin aja, Pak. Habis ini kita hajar, Pak. Biarin aja dia ngoceh dulu. Orang salah sih. Lanjut. Mantap kali penjelasan abang itu. Kalau ada pun orang Kristen yang melakukan itu yang melanggar Bibelnya. Mantap. Oke, baik. Aduh. Cukup? Udah lanjut. Oke, baik. Artinya hanya Kristen lah di Indonesia yang banyak melanggar Bible-nya. Kenapa? Karena mereka Kristen ini juga banyak yang bercerai. Artinya mereka ini kalau bercerai pasti salah satunya ada yang berzina. Karena tidak boleh Kristen bercerai itu kalau tidak berzina salah satunya. Dan kalau mereka menikah lagi, dia berzina selamanya. Kita cek fakta ya. Islam jelas aturannya boleh bercerai. Bercerai tidak melanggar syariat Islam sepanjang mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau Kristen tiap hari melanggar Bible-nya sendiri. Kenapa? Di samping berdosa berzina, melanggar pula. Kenapa? Kita cek. Sesudah dia bercerai, mereka menikah lagi. Pernah ada toko di Republik ini yang nggak usah saya sebutkan namanya, bercerai menikah lagi, artis bercerai menikah lagi. Jadi pelanggaran terhadap kitab sucinya nomor 1 di Indonesia adalah Kristen. Paham sampai sini? Silakan dibantah. Ya, saya akui itu, Bang. Nah, diakui, tepuk tangan. Yang Diakui. ya, Bang. Bukan diizinkan. Masih mau ke datang besok. Bukan melanggar ya, Bang. Yang melanggar ya, Bang, bukan yang diizinkan ya. Itu pas. Jadi kalau di Muslim, Bang, di Muslim itu memang dibolehkan bercerai dan bahkan dibolehkan beristri 4. Kenapa? Supaya banyak Islam di Indonesia ini. 2 kali apa? Ya mulai framing lagi nih. Satu rumah tangga 2 kali apa udah berapa? Mulai framing lagi nih. 1 paling banyak 5. Kalahlah kawin orang Kristen, Bang, di Indonesia, karena nggak boleh kawin 2 kali, nggak boleh istri 2 orang, nggak boleh istri 3 orang. Kalau Muslim kan bisa, wajarlah kalian banyak di Indonesia ini, Bang. Oke, saya jawab lagi. Ini framing lagi Anda. Kenapa framing? Ya, makanya saya jawab. Dengerin. Hanya di dalam ajaran Islam itu menekankan cukup 1 saja. Di Kristen, di Bible nggak ada pernyataan cukup 1 saja. Mana ada cukup 1 saja di Islam?
Aduh kamu ini dengerin dulu orang ngomong. Mana dalilnya? Cukup satu saja. Makanya dengerin dulu saya ngomong. Abang ngomong-ngomong aja. Yes, aduh ini orang. Mana ada disuruh sih cukup satu saja di Islam? Mana ada itu? Ada bang. Dalilnya. Mana ada? Mana dalilnya? Coba. Nah, Biarlah itu. sekarang kali dulu ke Al-Quran dulu. Dari tadi Sebentar saya kasih ya, ntar dengerin dulu. Makanya orang kalau ngomong tuh jangan dibantah tuh. aku dari tadi nggak mau ngisi Islam lo, nggak mau aku Al-Quran, nggak mau aku karena di keluarga aku di sini banyak ini ya. Nih dengerin saya bacakan ya dalilnya ya. Dalil ya. An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku terhadap hak-hak anak yatim, maka kawinilah wanita yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Mana satu? Kemudian, orang lagi ngomong kok. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Jadi Islam itu pada penekannya kalau kamu tidak mampu berlaku adil, kawinilah seorang saja, satu saja. Jadi 2, 3 dan 4 itu adalah solusi. Nah kalau Kristen solusinya adalah kita juga nggak bisa menutup mata banyak Kristen istrinya lebih dari satu. Artinya apa? Kristen itu nggak ada solusi, tapi mereka melanggar apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Tapi mereka menikah lagi, mereka berzina, kumpul kabo. Kenapa? Karena memang kenyataannya di Kristen itu tidak ada solusi. Ya, jadi sekali lagi, ya hanya Kristenlah yang banyak melanggar ketentuan di dalam kitabnya sendiri. Kalau kami Islam, semua ada solusi. Jadi Anda mau framing bahwa kami boleh menikah supaya menambah populasi? Enggak, bukan itu urusan di sini. Enggak, itu enggak apple to apple. Jelas yang sekarang yang banyak melanggar kitabnya adalah Kristen. Terima kasih. Jelaskan Ya, bang. mana di sini Bang. dikatakan kawinilah satu saja. Itu kan ayat tidak kedua itu. diharuskan, Bang. Ayat Tidak pertama diharuskan berapa? itu kalau orang belum Tunggu dulu, aku dulu ngomong dari tadi Tidak kelihatan pun. lah kau memahami dalil bang. Enggak Coba diharuskan. Ustaz bacain kan An-Nisa ayat 3 kan. Saya kata An-Nisa ayat 3 kan. Ayat kedua, yang satu saja ayat kedua itu kan. Yang Enggak pertama ayatnya diharuskan apa? bang. Biarin. Yang pertama ayatnya apa? An-Nisa ayat 3 bang. 2, 3, 4. Itu ayat kedua. Kalau memang kamu tidak merasa adil di dalam 4 ini, kawini saja satu. Bukan berarti satu dikawini duluan. Apa sih Anda membolak-balik fakta loh. Loh. Jikalau kamu mau contoh, jika kau anak yatim kawin Biarin aja, memang dia nggak paham. Biarin aja, sabar, jangan emosi, biarin. 3, 4. Tapi jika kamu tidak bisa membuat adil, kawinilah satu. Itu kan ayat 2. Apanya bang ini? Kawinilah satu saja. Itu kan ayat 2. Ayat pertama berapa? 4 kan? Sizin Andi sedikit saja nanti. Ya silakan. Tadi saya mendengar bahwasanya orang Kristen tidak ada yang bercerai. Bohong. Ini menjadi sebuah kedustaan. Di kota Balikpapan, ya, di kota Balikpapan, orang yang mengajukan perceraian tertinggi itu adalah orang Kristen. Itu di Balikpapan. Oke. Ini padahal Balikpapan ini mayoritas muslim. Tapi orang-orang Manado ya, pendatang banyak mereka mengajukan perceraian. Oleh karena apa? Suaminya banyak dari mereka pelayaran yang pada akhirnya suaminya itu selingkuh. Ini yang pertama. Terus bagaimana di NTT yang dimana mayoritas Kristen di sana, tentu yang mempunyai banyak perceraian itu adalah orang Kristen itu sendiri. Ya. Nah, terus kenapa tolong di mute. Terus kenapa? Memang betul kalau dikata Islam itu mesti banyak keturunan. Betul. Karena apa? Islam ini agama yang dimusuhi oleh orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir membuat doktrin supaya orang Islam itu mengikuti budaya mereka ataupun rencana mereka, ya, supaya umat Islam itu sedikit.
sehingga negerinya tidak mempunyai tentara banyak, sehingga dengan mudahnya orang-orang kafir itu akan mengganyangnya. Nah, kalau toh memang ya menjadi sebuah kebenaran ajaran Kristen itu, maka Putin, presiden Rusia, tidak akan pernah berkata kami bangga dengan adanya umat muslim sehingga kami tidak berkekurangan tentara, tidak seperti negara-negara lain. Terus Ramzan Kadyrov juga berkata, ya, Presiden Chechnya berkata, sesungguhnya umat Islam tidaklah melampiaskan hawa nafsunya karena birahinya. Oleh karena Islam itu agama yang paling dibenci di muka bumi, sehingga kami mesti banyak. Kalau tidak banyak, maka orang-orang kafir akan dengan leluasa membinasakannya dan membumi hanguskannya. Sedang kami banyak saja, orang-orang kafir itu membantainya. Itu bukti, fakta. Ya, lalu bagaimana cukup Bang Musa, jangan dilebarin ke sana. Tunggu sekejap. Terus di Ambon, ya, Manado, di mana mereka banyak orang Kristen yang paling banyak mengajukan perceraian itu juga orang-orang Manado dan juga orang Ambon. Jadi harus kita tengok di mana tempat paling banyak. Sedangkan saya buktikan di Balikpapan saja, ya. Di Balikpapan ini orang yang paling banyak mengajukan perceraian. Bang Muala. Iya, tunggu sekejap, sedikit lagi. Orang yang paling banyak mengajukan perceraian ternyata bukan umat Muslim. Iya, ini sudah sebentar lagi, paling berapa detik saja. Malah bukan umat Muslim yang terbanyak, padahal Balikpapan itu adalah tempat mayoritas di mana Muslim itu berada, ya. Dan Kristen menjadi mayoritas, minoritas. Tapi kenapa mereka yang lebih banyak? Oke, silakan. Oke, sekarang ditanggapi dulu Bang. Anda mau menanggapi dulu, kita adil juga. Ya, silakan ditanggapi, habis ini kita. Aku dulu menanggapi Bang. Ya silakan. Tadi Abang Muala bilang agama Islam itu dimusuhi. Mana ada pernah orang Jangan dibelokin, ini bukan membahas permusuhan. Enggak, perceraian. Abang itu yang bilang. Ya udah cukup. Katanya ya jangan ditanggapi itu. Ini topiknya perceraian. Makanya ngomong jangan begitu ngomongnya. Siapa sih yang memusuhi Islam? Ya udah. Ada di Indonesia ini. Sekarang Anda orang-orang banyak. Anda sudah atau belum? Abang ngomong jangan begitu. Ya udah sudah cukup. Oke, kita kembali ke topik. Ngomong harus harus data dia. Iya, kembali ke topik. Udah kembali ke topik. Abang bilang tadi Muslim dimusuhi. Kalian yang musuhi kami. Oke, sekarang kita kembali ke topik ya. Jadi jangan bilang lagi seperti ya udah. Cukup. Kan kalian yang membom gereja, kalian yang ngusir orang lagi ibadah, kok kalian bilang kami yang ngusir kalian? Banyak kan cerita kau. Kalau sudah selesai kamu diajak diskusi baik-baik. Iya, semua alap ini ngomong jangan gitu. Ya udah diam dulu kau. Makanya takut kalau dialog, takut Kristen itu. Bukan takut, Bang. Ayo sekarang kamu berani. Berani kamu dialog dengan saya pakai dalil. Pertanyaannya, berani kamu dialog dengan saya pakai dalil? Tema milih sendiri. Ya sudah. Ngomong yang tadi sedikit aja kuluruskan. Oke, sekarang dialog dengan saya ya. Sekarang dialognya dengan saya. Apa temanya? Kalian yang memusuhi kami. Ya masih perceraian kan? Berani apa enggak? Masih perceraian. Ada kalian musir orang. Ya sekarang gini, bro, kamu pindahin topik. Stop dulu. Kamu pindahin topik. Jangan bilang ngomong. Kamu kalau mau pindahin topik, ayo. Siapa yang anarkis? Kristen masuk di Indonesia itu dengan anarkis. Ya, Kristen dibawa oleh penjajah itu anarkis, memaksakan orang memeluk Kristen. Kamu paham itu? Banyak juga orang lagi mau membangun masjid juga dilarang. Ya, Anda juga jangan pakai kacamata kuda begitu. Itu bukan bahasan kita. Kalau itu nanti kau nggak kuasai. Ini perceraian gitu ya. Jadi kembali ke perceraian. Islam itu diam dulu. Nanti kau habis ini saya kembalikan ke topik. Saya ambil satu contoh ya. Karena di Kristen itu boleh bercerai. Diam dulu. Ibadah mengapa malah kalian bilang kalian? Jangan nangis. Kau ngomong malam. Ya jangan nangis. Aku mau ngomong sama si Malap dulu diam dulu. Nanti kau kutendang kepalamu nanti. Dengerin dulu. Kembali ke topik. Asya aku ngomong sama si Malap itu aku lurus. Lu diam dulu. Nanti kau bongkar Bible-mu yang mengadakan permusuhan siapa? Yang mengadakan permusuhan itu Bible. Kenapa? Ya udah gue bahas itu aja. Yang arogan itu adalah LAI.
menerjemahkan ya Kristen itu arogan. LAI menerjemahkan kitab sucinya. Dengarin dulu gak? Gantian dulu, habis ini baru Anda. Saya dulu baru Anda tanggapi. Oke. Saya ngomong juga, lama-lama gue gaplok kepalamu nanti. Diam dulu. Yang arogan itu adalah LAI menerjemahkan Bible-nya pakai istilah-istilah Islam. Itulah yang mengakibatkan permusuhan. Semua istilah Islam dipakai. Oke. Kalau mau membahas sana nanti kamu nggak punya ilmu. Kembali ke perceraian saja. Jadi jelas ya, Kristen itu boleh bercerai hanya dua pintu keluarnya. Maut memisahkan dan ada yang bersinah. Jadi setiap Kristen yang bercerai melanggar Bible-nya sendiri, pasti ada yang bersinah. Kalaupun tidak ada yang bersinah dia bercerai, artinya melanggar Bible-nya. Sebagaimana dijelaskan, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Silakan Anda jawab pertanyaan berikut. Kalau ada, saya belum bertanya, dengarin dulu. Habis ini belum kelar. Kalau Kristen itu ada yang KDRT, suaminya mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah lahir batin, begitu ya. Anggaplah anakmu ini, mantumu ini, anakmu dipersekusi oleh suaminya, KDRT, dibonyok-bonyoki dan seterusnya. Pertanyaannya, apa solusi yang Anda lakukan sebagai Kristen kalau terjadi KDRT di dalam rumah tangga? Apa solusinya? Silakan. Ya didamaikan lah bang. Didamaikan kembali, disatukan kembali. Bohong. Didamaikan. Enggak apa-apa, biarin dulu Aki, jangan dulu. Kalau sudah aduh. Kau mualaf nanti kau bilang nanti Muslim. Kalau sudah dengerin Bang, kalau sudah didamaikan ya, terus tidak ada perubahan, masih berbuat demikian, solusinya apa? Maksudnya kayak mana? Coba diulangi. Ya sudah diajarin, sudah didamaikan, terus masih dia KDRT dan tidak punya pekerjaan, mabok-mabokan, tidak mau merubah sikap sang laki-laki ini misalnya. Apa solusinya buat Kristen? Nggak mau dia berubah gitu? Iya. Ya dipenjarakan lah. Tetap nggak bercerai. Ya dipenjarakan. Iya dipenjara. Iya, dipenjarakan, tapi tetap masih hubungan suami istri. Iya, tetap masih, kalau selagi mereka nggak kawin, tetap suami istri. Suami istri. Iya. Baik. Artinya misalnya di penjara 20 tahun. Istrinya menunggu di rumah, tetap dia suami istri, betul? Tergantung istrinya. Boleh menikah lagi dia? Berharap, kalau dia masih berharap lagi itu suaminya, terserah. Kalau nggak masih berharap, nggak apa-apa. Tapi dia nggak boleh kawin gitu loh. Oh, tergantung begitu ya? Memang itu aturannya, Bang. Oke. Kalau dia lagi masih dengar aku ngomong baru, Bang, ngomong. Ya silakan. Kalau suaminya tetap di penjara 20 tahun, kalau istrinya itu sekarang istrinya yang kena dipukuli sama suaminya kan. Kalau suaminya itu masuk penjara 20 tahun, ya kalau istrinya mengharap lagi itu suaminya kembali mau baik, itu urusan dia. Kalau dia nggak berharap lagi itu suaminya mau ikut sama dia nggak boleh kawin lagi, istrinya ini nggak boleh kawin lagi. Itu urusan dia. Pertanyaannya Itu bukan di situ, aturannya. Bang. Itu aturannya. Dia selama suaminya itu nggak meninggal, dia nggak boleh kawin. Oke, pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah, boleh nggak ini istrinya mengajukan gugatan cerai? Boleh atau tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada solusi, Bang. Memang itu solusinya, nggak bisa. Iya, nggak ada solusi. Dia harus mempertahankan kekudusannya. Apa yang telah Oke, tertulis baik, dalam baik. kitab. Jadi kalau ada yang menikah berarti melanggar ya? Ya melanggar dong. Oke, itulah yang saya maksud. Kristen lah yang paling banyak melanggar kitab sucinya. Itu yang saya maksud. Kena kan lu sini-sini. Kena lu. Maksudnya kayak mana? Melanggar kayak mana? Ya lihat saja situasi dan kondisi. Berdasarkan survei. Dari awal. Dengerin dulu, makanya dengerin. Di negara di provinsi atau kabupaten provinsi yang mayoritas Kristen, ya mereka ini kasus terjadi, tidak ada solusi. Iya. Gimana? Aku ya. Itu solusinya nggak boleh kawin lagi. Iya, tapi kalau mereka kawin lagi melanggar, tau?
Ya kalau ya melanggar. Nah, sekarang mana hak asasi terhadap perempuan? Tidak boleh menikah lagi, sedangkan suaminya bertindak anarkis demikian. Mana keadilannya terhadap perempuan? Ya itu hukumnya tetap menjaga kekudusan. Oh, ya berarti ini Bible ini menyiksa perempuan, betul? Kenapa menyiksa? Ya itu ngerantungan orang kok. Itu ketetapan, Bang. Ketetapan nggak ada penyiksaan. Ada solusi, Bang. Abang aja nggak mau berpikir. Solusinya adalah gini loh, Bang. Solusinya saya kasih tahu solusi ya. Biar banyak Kristen gitu. Kali lagi, 2 lagi, 3 lagi, biar banyak orang Kristen gitu. Lahir anaknya Kristen gitu. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah paksa orang kawin lagi. makanya dengerin dulu solusinya. Ada Jadi dua kawin lagi lagi suaminya ada Kristen lagi. Kamu ini ngomong Anaknya 5 lagi. Lahir dengarkan dulu, gantian bicara. Solusinya adalah, Bang, ini terakhir saya pindahin dulu nanti ya. Solusinya adalah ada 2. Pertama, orang kawin lagi. guys, dengerin dulu, Bang. Abis ini Anda loh. Nanti setelah ada poin, baru Anda. Jangan ada poin Anda ngerocos. Anda memang menghindari poin. Diskusi sama Kristen itu menghindari poinnya, asal ngerocos gitu loh. Ada poin baru Anda ngomong, saya lepaskan kok, saya nggak potong gitu loh. Jadi solusi tidak ada dalam hal ini, tetap adalah tidak menghormati hak asasi perempuan. Artinya kenapa tidak ada solusinya apabila perempuan KDRT, suaminya di penjara, ya perempuannya tetap dia adalah mempunyai suami, nggak boleh menikah. Solusinya pintu keluarnya berdasarkan Bible harus ada yang bersinah. Nah, kalau boleh saya kasih saran ke Babang, biarkanlah dia bersinah salah satunya supaya ada pintu keluarnya, boleh menikah lagi, Bang. Tapi persoalannya kalau dia menikah lagi bersinah selamanya. Jadi Anda ini maju kena mundur kena. Inilah Kristen menyiksa. Bible-nya menyiksa kepada Kristennya sendiri. Silakan. Kok jadi abang yang ngatur? Ya saya kan cuma kasih solusi berdasarkan data. Silakan bicara. Iya. Kok jadi abang yang ngatur gitu? Udah itu solusinya kok. Memang nggak boleh menikah lagi. Emang nanti kalau udah menikah, istrinya 2 lagi, 3 lagi, lahir nanti anaknya Kristen gitu. Kami nggak mau seperti itu. Kami nggak mau jadi orang munafik. Supaya banyak Kristen di Indonesia ini gitu. Kami nggak mau. Tahu abang? Nggak kayak kalian bisa kawin lagi 4, 5 lagi supaya banyak nanti lahir anak 2, 3, 4 Islam gitu. Udah Kami nggak mau seperti itu, Bang. sudah lama. Biarlah kami tetap mayoritas. Apa? Kamu tadi panas ke mualaf. Berani kamu debat dengan mualaf ini? Siapa? Si Mualaf. Iya, berani debat. Mana coba. Jangan diundang orang. Oke, tema apa yang kamu kuasai? Tema apa yang kamu kuasai? Jangan panas. Ini aja dulu Dari Adi. tadi kita- Tentang perceraian ini saja dulu Nah, Adi. ya, oke, lanjut. Ya. Pakai dalil ya. Orang yang paling buruk, ya, orang yang paling buruk doanya adalah orang Kristen. Iya, jangan ketawa, santai. Kau malah Ketika orang Kristen mengadakan perceraian di antara rumah tangganya, lalu di masing-masing mereka ingin menikah, ya, tapi salah satu dari mereka belum ada kematian, maka mereka belum dapat menikah. Kalau belum ada kematian, lalu mereka paksakan untuk menikah, maka gereja pun tidak akan ada yang mau menikahkan. Bahkan itu akan dianggap berzina. Nah, solusi bagi kekristenan, maka dia selalu dari pasangannya, masing-masing dari pasangannya, dia akan berdoa menyerahkan mantan suaminya ataupun istrinya kepada iblis dengan nama Yesus agar lekas mati, agar dia dapat lekas menikah lagi. Itu fakta. Ya, jadi brother, tidak usah ngomong ke hulu ke hilir kalau Anda sendiri menutupi kebenaran yang ada di dalam Kristen itu menjadi sebuah fakta. Orang Kristen ketika berdoa pasti menginginkan orang yang menghalang-halanginya itu untuk diserahkan kepada iblis dengan nama Yesus agar lekas mati. Oke, silakan. Kau Mualaf hebat kali kau ya. Kau bilang tadi dimusuhi Muslim Indonesia nih. Aku nanti kulibas kau nanti. Tengoklah. Brother, Tadi pula sekarang pernah kira-kira pernah ada tidak negara Muslim membinasakan atau membumi hanguskan negara-negara Kristen? Pernah ada tidak? Tapi kalau usah. negara-negara Kristen membumi hanguskan negara-negara Muslim, hari ini pun masih ada bekasnya dan masih berlanjut hingga detik ini karena kalian bertujuan ingin mendirikan Solomon Temple sebagaimana orang Yahudi mendirikan Solomon Temple yang kalian meyakini bahwasanya yang akan berduduk di atas tahta itu adalah Yesus.
Yesus. Nah, di tahta Daud itu. Nah, sekarang tidak usahlah begono begini. Kita bahas apa yang mau dibahas. Silakan. Kalau kau bisa menang denganku masalah debat apa saja tentang kekristenan ataupun ideologinya dan juga pengajarannya, kalau aku sampai kalah dengan kau, ya, aku akan menyerahkan nyawaku untuk kau. Kau penjual kepadaku kalau memang kau bisa menang. Ngeri kali kau malak wah. Weh, Islam itu tegas. Islam itu tegas. Taruhannya puang. Sudah bantah saja, coba jangan curhat, silakan. Nah, silakan. Kalau Aki Handi masih lembut-lembut. Kalau Aki Handi masih lembut-lembut, masih menghargai. Saya juga menghargai antum, tapi dengan cara saya sendiri. Kalau Aki Handi memang orangnya lembut. Oke, silakan. Tanggapi. Kamu dulu Kristen walaf. Nah, jadi kenapa topiknya ke situ sih? Ini aku tanya namanya kan mualaf, Pak. Ya tentu lah. Pasti Kristen dulu lah namanya mualaf. Gimana sih pertanyaannya? Oh, jangan abang yang jawab. Abang ini ada saya. Orang dari tanya dia yang menjawab. Ya nggak usah ditanya namanya mualaf ya mantan Kristen bang. Kan ada tertulis itu, maka aku tanya. Nanti aku kejablosan gitu loh. Sekarang masuk ke topik aja. Mualaf. Iya, bantah saja apa yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi narasi Anda saya sambung, ya kan? Saya menyambung narasi Aki Handi tadi. Silahkan Anda bantah, apakah itu benar atau tidaknya, itu tergantung nanti apa yang menjadi narasi Anda, lalu kita tinjau ke lapangan, benar tidaknya, kan begitu. Oke, silakan. Ya jangan sampai nyawa taruhannya lah mualaf. Aduh, Anda ini kayak mana ya? Aduh, jadi takut aku, Pak. Ya, taruhannya pun. Ini kok nggak ke topik sih, silakan ke topik aja. Apa topiknya? Udah lupa dari tadi. Banyak kali pun si Malap ngomong. Saya kasih topiknya ya. Yang mudah aja nih. Yes, topiknya ya. Gitu. Saya kasih topik Anda berdua ya. Tapi pakai data, pakai Bible. Pakai data. Topiknya ya. Kenapa Yesus Tuhan gitu? Ya itulah topiknya, kalau kau mau kau kuasai itu silakan. Dulu baru dikasih topik. Udah tadi itu. Tadi udah. Nah, silakan dilanjut. Lanjut laki-laki yang lain. Lanjut laki-laki yang lain. Bukan level saya ini, takut dia. Apa nggak level? Mualaf belum apa udah takut. Kami dari tadi sini ngomong nggak ada yang seperti kau. Sampai beko lagi turun tangan. Kau baru segitu udah takut. Kami tadi sampai beko lagi, Yesus duduk di depan. Ada lagi super beko tadi babi. Udah begitu udah keok. Aduh. Karena aku tidak ada ngomong kotor loh, brother tadi. Gak ada ngomong kotor di sini. Curhat dulu ini, coba Kristen yang lain, yang pinter, Kristen yang di bawah, silakan. Aku aja cukup melayani kalian di sini. Oke, sekarang pakai tema ya. Coba tema apa yang kamu kuasai? Kita pakai dalil, ayo. Aduh, gawat. Cukup gimana? Kamu dari tadi curhat. Bikin lah temanya apa? Ada aja kamu dibangun. Lo yang kamu kuasai apa? Temanya. Hah? Masa aku yang bikin tema, kamu yang punya rom? Ada aja. Enggak ditawarkan yang kau kuasai supaya kamu gak blunder gitu loh. Semua aku kuasai sampai Boy, dia kuasai. Sampai Baik, baik. pun aku kuasai. Ikan jahir. Begini aja temanya Bang Handik. Temanya siapa penyembah paganisme. Itu tentang pagan. Kristen apa Islam? Yang menganut paganisme. Ya, silakan Ustaz. Ya gimana? Saya dulu? Terserah. Oke. Wah, nantang deh. Wah. Jadi ajaran Kristen dengan ajaran Islam mana yang pagan, mana yang samawi ya. Jadi kalau pagan itu ciri-cirinya Tuhan turun ke dunia seperti dewa menjelma jadi manusia. Kalau samawi tanda-tandanya Tuhan itu sama langit. Seperti yang disampaikan oleh Yesus Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bapakku di oranos langit. Yang kedua, ciri-cirinya samawi itu Tuhan itu esa. Markus 12:32. Kalau Al-Qur'an qul huwallahu ahad. Kalau pagan itu biasanya tiga. Kalau di Arab Lata, Uzza, Manat. Kalau Mesir Herus, Osiris, Isis.
Di Yunani Zeus, Hera, Athena. Roma Jupiter, Juno, Minerva. Pagan Kristen Bapa, Anak, Roh Kudus. Beda sudah. Yang ketiga, Tuhan samawi itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Seperti kata Yesus Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Kalau ajaran pagan, Tuhan karena menjelma jadi manusia, karena menjelma jadi manusia kelihatan. Teman-teman yang dijauh, teman-teman yang dijauh, teman-teman siapa? Dengarkan dulu. Orang ini baru orang Aku agak sedikit. dengarin dulu. Ini Ustaz Tata. Dengarin selalu Tata. Ini lagi apa nih statement dulu Ustaz Tata. Kamu catat. Habis ini kau lagi yang berbicara gitu loh. Kamu belum selesai apa nih statementnya? Iya, mau saya pakai dalil. Silakan Ustaz. Biar orang yang menyimak tahu ajaran pagan dengan ajaran samawi itu, saya pakai ajaran samawi Yesus. Ya, saya bisa sebenarnya tiga-tiganya, Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Tapi saya pinjam satu saja, Yesus. Atau dalam Bible ya. Terus ajaran samawi itu Tuhan tidak mau turun ke dunia.